memanggilkan guest star kita yang spesial pada pagi hari ini akan bersharing bersama-sama dengan kita. Dan juga nanti ada spesial top leader kita, upline kita tercinta, mentor kita juga akan hadir bersama-sama dengan kita di rangkaian acara hari ini, teman-teman. Nah, Bro Andi, ada baiknya kita ngajak dulu teman-teman melihat video ya. Video atau CV-nya dulu nih, Bro? Boleh CV-nya dulu, Bro, supaya CV-nya kita dulu ya. Ya, dulu, biar teman-teman yang mungkin sudah tahu tapi belum begitu tahu gitu ya bagaimana kiprah beliau sebelum di HD dan saat ini di HD. Teman-teman, siapakah pembicara kita pada pagi hari ini? Inilah CV-nya. Silakan, Bro Andi. Yes, Ibu Wina Unus, di mana beliau saat ini jelas business owner di PT HDI, tetapi kalau Anda runtut dari bawah bagaimana perjalanan karir beliau di dunia profesional rekan-rekan semua. Di mana beliau juga pernah jadi former senior manager di PT Sharp, former senior manager di PT Toshiba, former manager of PT Citra Tubindo, former manager of PT Unimas Motor Wasta, former Secretary of President Director of PT IPM Public Relations, di mana beliau juga pernah menjadi seorang dia former resepsionis di IPM at Hotel Borobudur Jakarta. Dari resepsionis, teman-teman, meniti karir hingga ke top position, dan saat ini pun beliau sangat luar biasa sekali menjadi salah satu leader HDI nasional yang diperhitungkan, di mana beliau juga Smart Skin Advisor, Healthy and Business Consultant, dan juga pembicara di berbagai kota di pelosok Indonesia ketika zaman offline. Beliau selalu rebut-rebutan untuk bisa diundang ke berbagai kota untuk hadir berbagi di sana. Nah, sebelum saya tampilkan profil yang sangat luar biasa, teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu. Dan juga, ini videonya muncul ya, Bro ya. Jangan dulu ya, Bro. Jangan dulu, Bro. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Kita akan mengajak Anda juga melihat bagaimana ada sebuah tayangan video yang menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan selama-lamanya, kata beliau. Video ini adalah persembahan dari rekan-rekan kerja beliau. Bagaimana beliau menemukan tidak hanya rekan kerja, tapi saudara baru di bisnis HDI yang memberikan surprise. Waktu itu beliau berulang tahun, rekan-rekan beliau memberikan sebuah surprise, di mana video ini juga kita bisa melihat bagaimana perjalanan karir seorang Wina Unus. Kita saksikan bersama. Jangan tak tersenang.
Teman-teman, tadi kita udah menyaksikan ya, luar biasa ya. Ini saya jujur sudah pernah menonton video ini sebelumnya, Andi dan teman-teman semua. Dan kembali saya kayak di flashback ya, betapa luar biasanya bisnis ini, di mana itu adalah surprise yang diberikan rekan-rekannya Ciwina kepada beliau waktu itu berulang tahun, itu nggak tahu tahun 2000 berapa ya, 2015 atau 2016. Tetapi Anda bisa melihat bagaimana bonding hubungan di bisnis ini. Kita tidak hanya menemukan rekan kerja, tetapi kita menemukan keluarga-keluarga baru. Nah, tadi Anda bisa melihat ya, Ciwina karirnya dari seorang resepsionis, frontliner di sebuah perusahaan, akhirnya dengan dedikasi, kerja keras, dan kegigihan beliau, step by step karir beliau naik. Sehingga akhirnya mencapai top position di berbagai perusahaan elektronik dunia yang ada di Indonesia. Dan akhirnya resign. Wah, ini luar biasa ya Bro Andi ya. Sebuah perjalanan yang tidak gampang, meniti karir dari bawah hingga top position, akhirnya resign. Wah, tentunya kita penasaran ini Bro Andi, bagaimana prosesnya. Wah, apakah karena sudah punya pengalaman lempeng-lempeng semua kayak jalan tol, atau ada kisah inspiratif di balik itu semua. Gitu ya Bro ya? Iya, betul. Dan langsung saja Bro Andi, kita sambut guest star kita pada pagi hari ini. Teman-teman berikan aplaus virtual Anda. Kita sambut Grand Diamond Indonesia dari Jakarta, Ibu Wina Unus. Hai Ciwina. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ciwina. Waduh, cerah sekali hari ini Ci. Iya, ngelihat videonya jadi terharu. Terharu ya. Semoga bisa tahan, jangan terbawa emosi gitu ya. Iya, setiap kali lihat video itu rasanya gimana gitu loh, Jal. Gimana ya, Ci ya? Waduh. Ci Wina yang dikasih aja begitu ya. Saya yang nggak dikasih, yang nonton aja terharu, Ci. Apalagi Ci Wina yang dikasih, gitu ditujuan ke Ci Wina. Kebayang tuh gimana perasaannya. Begitu cintanya rekan-rekan gitu ya. Jadi itu yang membuat saya terharu dan itu hanya bisa didapatkan di bisnis HDI gitu ya. Yes. Setuju sekali Ciwina. Iya. Nah, Ciwina, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam nih, Ci, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah penolakan, adalah penerimaan yang tertunda gitu ya. Yes. Ini adalah hal yang sering kali tentunya kita temui di lapangan, dan apabila kita tidak punya kemampuan untuk menghandling objection atau keberatan-keberatan ini, seringkali terjadi penolakan. Orang-orang yang mestinya potensial bisa menjadi rekan kerja kita di bisnis ini, akhirnya ya tidak aktif. Karena kita belum punya kapasitas untuk bisa mengatasi pertanyaan komplain, mungkin yang sederhana dari prospek, dari konsumen, bahkan nanti calon rekan kerja. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol pengalamannya seorang Wina Unus ini gitu ya. Tapi sebelumnya, Ci, saya mau tanya nih, Ci, merintis karir gitu ya. Dari seorang awalnya dari seorang frontliner resepsionis, step by step Ciwina menapaki karir sehingga akhirnya ke top position, ya, mencapai puncak karir yang tentunya butuh waktu yang panjang dan tidak semua orang punya kesempatan untuk mencapai itu. Dan Ciwina udah achieve itu. Nah, itu gimana ceritanya tuh ketemu HDI dan akhirnya memutuskan untuk bakar jembatan, resign ketika sedang di top position, full timer di HD. Bisa cerita nggak, Ci? Itu gimana ceritanya itu? Ya, memang saya percaya bahwa setiap kita, apapun agama kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita Tuhan yang bimbing, Tuhan yang pimpin ya, Jal maupun Andi. Jadi saya percaya juga bahwa ketika saya bertemu dengan bisnis HD dan sampai saya memutuskan full time di bisnis HD, itu juga dalam karya dan rencana Tuhan yang terbaik. Karena awal mulanya kalau ditanya awal mula saya ketemu bisnis HD itu sebenarnya waktu itu cuma mau jadi konsumen gitu loh Faisal dan Andi. Jadi berawal dari hanya sebagai konsumen karena dulu saya masuk anggota GAM, Jal. Jadi gerakan anti MLM, pokoknya asal MLM saya nggak mau gitu. It's no way lah pokoknya ya kalau MLM enggak deh, itu ngebayang tuh orang-orangnya tuh pasti maksa-maksa, kerjaannya tuh cuma jualan. Aduh kayaknya nggak prestis gitu, bayangannya dulu ya di awal. Tapi setelah saya coba produknya ternyata kok bagus banget gitu. Jadi terasa manfaat banget. Nggak cuma dari diri saya pribadi karena waktu itu saya mengalami masalah jerawat yang cukup parah. Badan saya juga gemuk sekali ya dulu.
Dan setelah saya konsumsi produknya kok terasa banget dari sisi kesehatan, dari sisi perawatan wajah juga, begitu juga keluarga. Jadi kan yang namanya kita kan mau sehat tuh semua gitu ya. Jadi saya cobain produk ini juga berawalnya dari saya pribadi, kemudian keluarga dan orang-orang terdekat saya, termasuk di kantor juga saya waktu itu, tapi nggak ada niatan mau jualan atau niatan mau jalanin bisnisnya gitu. Jadi awalnya tuh cuma ya tahulah ini produk bagus, pakai deh gitu ya. Jadi awalnya start seperti itu. Cuma kok dapat bonus gitu ya, kok dapat cashback, dapat insentif gitu pas akhir bulan, loh ada uangnya kok gitu ya. Jadi waktu ada uangnya gitu, saya curious kan, pengen tahu, pengen ngertiin. Cuma kepikiran aja, kalau produknya bagus, mestinya bisnisnya jalan. Jadi kepikiran seperti itu gitu. Jadi kenapa ya nggak dengerin dulu aja sih gitu. Jadi saya pengen dengerin dulu. Maka saya mulai tahapan awal sama seperti Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, saya percaya kita semua sama. Saya dengerin presentasinya, saya dengerin penjelasannya, dan ikuti 5 training dasarnya. Jadi setelah saya ikuti semuanya, saya pikir wah bagus ya, ternyata ada pendidikannya, produknya bagus, perusahaannya juga bagus banget. Terus juga achieve yang bisa kita atau pencapaian itu dihargai sekali gitu ya, nggak cuma dalam bentuk trip, tapi juga dalam bentuk recognition, dan ternyata potensi income-nya, saya itu kan senang hitung-hitungan, Jal. Jadi senang hitung-hitungan dulu tuh ngelihat, ya masuk akal banget gitu ya. Artinya apa? Kerja tim. Jadi dulu saya pikir kalau saya dulu kerja di kantor, saya ingat banget bahwa untuk mencapai achieve tertentu, target tertentu yang memang ditetapkan perusahaan, itu nggak mungkin satu orang salesman gitu. Tapi yang pasti butuh kerja tim. Ada yang mikirin strateginya, ada yang langsung di lapangannya, ada yang mikirin dari sisi infrastrukturnya. Jadi semuanya itu kerja tim. Nah, saya pikir kalau memang di bisnis ini juga dengan potensi income yang jauh lebih besar, dan dibentuk dengan kerja tim yang menurut saya di awal itu waktu saya dengerin tentang potensi income, di mana kita mengajak satu orang, lalu satu orang juga mengajak lagi satu orang, dan proses duplikasi itu berjalan sempurna. Wow, keren banget ya. Potensi income-nya sekian. Saya tahu pasti namanya skema itu tidak berjalan sempurna. Tapi kalau misalnya nggak valid gitu ya, nggak bisa jalan deh, let's say 90%, 10% aja dari potensi income yang waktu itu diperlihatkan ke saya, menurut saya masuk akal banget. Makanya waktu itu saya mulai coba jalankan, tapi kan waktu di awal itu kan belum ngerti terlalu banyak, karena di awal tentunya informasi saya juga terbatas. Ya namanya penolakan, Jal atau Andi, aduh gila banyak banget di awal tuh ya. Banyak ya sih. Banyak banget. Jadi kalau ditanya kenapa mau jalanin HD dan sampai full time, cuma satu, Sal, yang apa aku tuh, pikirin dulu. Jadi gini, saya berpikir kalau di perusahaan tempat saya bekerja, terakhir saya di PT Sharp Electronic Indonesia, di situ saya punya tanggung jawab yang besar banget. Tanggung jawab itu adalah saya punya target. Wow. Ya, target omset yang harus dicapai secara nasional. Jadi bos saya. Ci, boleh kasih bocoran nggak, Ci? Kira-kira berapa range target nasional senior manager itu? Waktu itu target nasional, target omset secara company Indonesia ya, Sharp Indonesia kan Sharp di berbagai belahan dunia, tapi Sharp Indonesia sendiri memiliki target yang harus kami penuhi itu 850 miliar tahun itu ya. Kalau per sekarang pastinya sudah lebih besar. Tetapi waktu saya terakhir itu sekitar 850 sampai 900 miliar per bulan. Ci, per bulan? Per bulan, Jal. Jadi itu seluruh Indonesia ya. Jadi betul-betul itu butuh effort yang bukan effort yang baik atau bagus gitu, tapi effort yang extraordinary. Dibutuhkan tim yang solid, tim yang betul-betul memikirkan all out gitu ya, termasuk saya di dalamnya. Jadi saya pikir kalau kerja di kantor ya saya punya tanggung jawab, punya beban untuk mempertanggungjawabkan target itu untuk selalu tercapai. Saya selalu diingatkan oleh presdir saya waktu itu, karena orang Jepang langsung di atas saya. Dia selalu mengatakan bahwa Wina, target ini harus dicapai bukan untuk
semata-mata perusahaan, tapi ada 5.000 karyawan menggantungkan nasib dan hidupnya di perusahaan ini. Jadi kalau sampai kamu nggak capai achieve atau target ini tercapai, maka perusahaan itu akan mengalami banyak masalah gitu. Jadi saya diingatkan bahwa target yang dipasangkan di saya itu bukan semata-mata untuk owner atau perusahaan, tapi memang banyak keluarga yang bergantung hidupnya di sana. Jadi dengan belajar dan berangkat dari sana, saya pikir target itu terlalu besar sekali memang kalau secara di awal bulan ya, apalagi di awal bulan kita dikasih tahu nih target bulan ini sih, itu rasanya astaga gitu ya, tercapai naik lagi gitu. Jadi nggak tercapai ya salah juga. Kenapa naik lagi? Naik lagi gitu, Ci. Terus Ci Wina, berarti itu yang menjadi satu pemikiran Ci Wina bahwa gua di bisnis shop yang notabene saya adalah tetap jadi karyawan, perusahaan punya orang dengan target segitu besar gitu ya, Ci. Terus Ci melihat di HDI bahwa sama-sama punya target, tapi berbeda gitu ya, Ci ya? Betul. Nah, saya melihat kalau di HDI sama kan, cuma target itu bukan ditentukan oleh upline, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Saya ingat betul di pelajaran bisnis plan itu kita diberikan satu kesempatan untuk menghitung berapa income yang mau kita capai, dan setiap orang bisa melakukannya sesuai dengan targetnya masing-masing. Saya berpikir waktu itu kalau saya capai achieve target ini sejumlah omset BV, maka saya akan mendapatkan income sekian. Ternyata jumlah itu jauh lebih kecil dibanding target yang saya sumbangkan, yang saya berikan kepada perusahaan. Gitu loh. Nah, jadi artinya saya berpikir ini jauh lebih mudah mestinya, ditambah sama-sama target loh. Cuma yang satu dipaksa ya, Faisal. Jadi punya orang pula gitu ya. Dipaksa kan sama perusahaan. Tapi kalau di sini saya memaksakan diri saya sendiri. Gitu, untuk saya mau capai atau tidak. Bedanya kalau di kantor tercapai, ya cuma dapat proyek 2M. Tahu nggak proyek 2M? Faisal. Apa itu sih? 2M tuh makasih ya Mbak. Oh gitu. Makasih baiklah. Ya. 2M ya. Jadi artinya cuma say thank you. Gitu loh. Tapi kalau di HDI, ketika kita mencapai target yang saya pikir waktu itu sangat mudah dicapai harusnya, kalau dengan konsep berpikir ketika saya bandingkan dengan target perusahaan, yang berterima kasih itu bukan cuma saya secara saya pribadi karena saya dapat bonus, bukan itu, tapi berapa banyak rekan kerja saya yang terbantu. Dan mereka sangat terharu sekali ketika biasanya pekerjaannya tuh penada suaminya maksudnya gitu ya. Hari ini dia bisa jadi support atau tiang income buat keluarganya. Jadi saya terharu sekali kalau bisa membantu rekan kerja saya. Mereka punya income sehingga mereka betul-betul terbantu untuk menjadi ekonomi keluarganya. Makanya waktu di setelin film tadi nggak pernah bosen, saya selalu terharu banget karena saya ingat awal mulai ya, waktu itu saya memulainya gitu Sal. Jadi sama-sama targetnya. Cuma bedanya satu dipaksa oleh sistem, dipaksa oleh perusahaan ya. Di satu sisi kita harus memaksakan diri kalau di HDI. Cuma masalahnya nggak ada sanksi. Kalau di HDI kan nggak ada sanksi ya, kita nggak achieve ya so far aman-aman aja. Tapi kan bedanya adalah kita kehilangan waktu. Semakin lambat dan semakin terlambat, menunda ya jadinya. Tapi kalau kita memaksakan diri di HD, saya pikir dan saya sudah menjalani, begitu tercapai tidak butuh waktu 25 tahun karir yang saya bangun, tetapi saya hanya membutuhkan sekian tahun saja untuk saya bisa achieve di amount yang sama, gitu, di nilai yang sama. Gitu, keren ya. Bro Andi, saya pikir tadi kalau kecapai target 850 miliar, dapat 2M, wih gila, besar juga. Ternyata makasih ya Mbak. Waduh, pantesan Ci Wina buru-buru itu ya, check out ya Ci. Iya, karena kan cuma saya thank you for your effort. Paling kan gitu aja ya. Teman-teman, kalau tadi kita mendengar penjelasan dari Ci Wina ya, bahwa benar-benar yang membuat beliau memutuskan full time ketika ketemu HDI adalah beliau tersadarkan bahwa sudah saatnya saya mengerahkan segenap kemampuan, potensi, dan kapasitas saya untuk membangun own bisnis saya sendiri. Effort 850 miliar setiap bulan,
yang beliau kerjakan, kerahkan segenap kemampuannya untuk achieve itu, ya kembali lagi itu adalah perusahaan yang punya, owner yang punya gitu ya. Tetapi Ciwina merasa bahwa sudah saatnya sekarang saya membangun bisnis saya sendiri gitu ya. Membangun kerajaan bisnis saya sendiri. Dasar pemikiran itu yang membuat akhirnya Ciwina full time. Gitu ya, Ci ya? Yes. Seperti dengan karena memang juga kan selain itu juga waktu itu saya cukup kelelahan sih Faisal, karena kan jarak antara rumah saya dengan kantor cukup jauh ya. Bukan cukup sih, jauh banget tepatnya gitu ya. Jadi saya di daerah BSD Tangerang, sementara kantor saya di daerah Bekasi Cakung waktu itu. Tapi kalau sekarang kan saya pindah ke Karawang ya, jadi cukup jauh, lebih jauh lagi gitu. Nah, dengan kelelahan itu pastinya kita punya satu titik jenuh gitu ya. Jadi artinya aduh capek banget. Kalau udah di rumah males banget berangkat ke kantor karena ngebayangin macetnya gitu ya. Jumlah jam yang harus jarak tempuhnya itu butuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Kemudian kalau udah di kantor pikir mau pulang juga aduh butuh waktu lagi gitu loh 2 jam. Jadi butuh satu effort ya, tenaga yang cukup melelahkan hanya untuk perjalanan, belum lagi di kantornya. Kalau di kantor kita nggak usah bahas lagi, semakin tinggi posisi, semakin besar tanggung jawabnya, maka otomatis semakin besar masalah yang harus kita atasi kan, yang harus kita hadapi. Nggak cuma konflik, tapi juga tanggung jawab moral, juga masalah keseharian, belum lagi masalah perusahaan secara umum gitu. Jadi itu cukup banget melelahkan. Saya pingin banget menguras itu, energi. Iseng gitu loh ya, maksudnya aduh saya tuh setiap perjalanan yang karena cukup jauh, biasanya saya gunakan untuk ngobrol sama Tuhan gitu ya. Saya bilang aduh Tuhan, saya pingin deh punya pekerjaan nggak seperti yang sekarang. Artinya saya pingin gajinya tetap sama besarnya, tapi boleh nggak sih waktunya tuh nggak seperti sekarang. Jadi waktunya tuh saya bisa bangun suka-suka saya kerja suka-suka saya pokoknya saya bisa mengatur waktu saya tuh punya sedemikian rupa. Kebebasan waktu lah sih ya. Iya, kebebasan waktu. Tapi income-nya saya maunya sebesar yang saya terima ini, jangan hilang gitu loh Faisal. Jadi pikiran usilnya kan gitu ya. Jadi usilnya ya. Ada gak ya Tuhan pekerjaan kayak gitu. Jadi Tuhan kayaknya kasihan Sal sama saya, makanya diketemuin bisnis HD. Cuma dan terjawab ya Ci ya. Dan terjawab. Luar biasanya. Tidak perlu waktu 25 tahun, dalam rentan waktu yang lebih singkat bisa achieve bahkan melampauin apa yang sudah Ciwina rintis 25 tahun ya Ci ya. Betul. Wow, jadi keren banget. Luar biasa deh pokoknya HDI. Luar biasa ya Ci ya. Jadi benar-benar bahwa Tuhan itu tidak pernah iseng. Kadang-kadang HD bisa jadi adalah jawaban doa kita ya Ciwina ya. Itu benar sekali Faisal. Saya pikir itu bukan satu kebetulan. Saat kita semua di ruangan ini yang sudah bergabung dengan kita semua hari ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Faisal, bukan cuma Andi, bukan cuma saya percaya kalau kita bisa sampai member HDI, istilahnya ya, punya ID HDI, percayalah itu bukan unsur kebetulan, bukan karena kita iseng, bukan karena Tuhan bercanda. Tapi percayalah ini adalah jawaban di mana Tuhan punya skenario besar dalam hidup kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Masalahnya kita mau atau tidak, gitu ya. Oke, gitu. Saya setuju banget ini Sal. Mungkin nambahin dikit ya supaya ini banyak teman-teman juga yang saya percaya di sini baru gabung mungkin ya. Oh iya. Welcome ya yang baru gabung. Baru gabung atau baru jalan belum sampai 6 bulan, belum sampai 3 bulan, belum sampai 2 bulan ya. Yes. Nah, yang pertama kami mengucapkan welcome di bisnis HDI. Dan saya percaya bahwa beberapa orang sukses yang saya coba baca ya biografinya atau lihat filmnya, mereka selalu memberikan meaning pada setiap yang mereka alami. Termasuk pada hari ini kita diingatkan lagi sama narasumber kita ya, Ciwina Unus, bahwa kalau kita ada di HDI itu bukan suatu yang kebetulan ya, Ci ya. Bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan, teman-teman. Pasti. Cuma kadang-kadang respons kita yang salah aja kali ya, Faisal. Atau tidak peka ya. Tidak peka. Ya, betul dia sekali bahwa Tuhan HDI memberikan gitu jawaban. Ya, MLM gitu ya. Apa sih? Mendingan saya jualan yang lain gitu. Mungkin loh ya, mungkin. Tapi saya percaya nggak ada di ruangan ini. Di ruangan betul ini sekali. Bagus.
Ciwina, ini semakin menarik nih teman-teman. Thank you banget Ciwina tadi sudah mau sharing bagaimana perjalanan Ciwina gitu ya sampai akhirnya memutuskan full timer di HD. Dari cerita Ciwina tadi membuat saya tuh jadi bersyukur, ya ampun Tuhan, untung kok jadi saya bersyukur langsung ketemu HD gitu ya. Nggak jadi senior manager dulu, kayaknya bersyukur banget jadinya gitu. Ternyata potong luar kompas biasa. Nih. Faisal potong kompas, Ci. Oh iya benar-benar. Untung saya nggak melalui yang panjang gitu ya, Ci. Tetapi Ciwina dipilih Tuhan untuk punya cerita itu ya, menguatkan teman-teman yang lain. Nah, Ci, waktu itu Ciwina ketemu HD dan menjalankan HD ketika Ciwina sedang aktif atau masih memangku posisi di top position di perusahaan itu gitu ya. Dari cerita Ciwina tadi dengan segenap tanggung jawab, target yang sangat besar, terus juga konflik, permasalahan dan semuanya gitu ya. Gimana caranya Ciwina bisa ngebagi waktunya gitu ya? Bayangkan rumah di BSD, kantor Bekasi, dengan segenap tanggung jawab yang sangat besar, terus menjalankan bisnis HD di sela-sela waktunya gitu loh. Itu gimana Ciwina melakukannya, Ci? Karena kan banyak orang bilang gini, aduh aku nih sibuk, nggak punya waktu, aku nih kerja, udah capek gitu ya, udah capek kerja gitu ya, aku nih punya anak kecil, aku nih segala macam alasan karena waktu yang membuat seolah-olah nggak bisa jalani HD. Nah, Ciwina gimana itu Ciwina? Iya, memang dulu waktu saya start jalanin berarti kan saya masih paruh waktu ya, jadi keinginan untuk benar-benar jalanin itu setelah saya dapat bonus, saya tertarik, saya belajar, dan akhirnya saya betul-betul mau fokus di bisnis ini. Nah, pastinya kita tahu kalau kita mau sesuatu yang berbeda ya, artinya kita mau sesuatu yang lebih daripada yang kita dapatkan selama ini, tentunya ada harga yang harus dibayar. Kita butuh keberanian untuk keluar dari rutinitas, keberanian untuk berani capek, keberanian untuk bayar harga itu apa sisi waktu. Artinya me time-nya, waktu suka-suka dan senang-senangnya itu ditunda dulu. Bukan ditiadakan loh, ditunda dulu. Artinya saya mau fokus sampai saya berhasil dulu. Cuma memang tentunya tantangannya nggak mudah. Banyak sekali godaan di sana dan ya betul banget Faisal bilang tadi bahwa seringkali kita tergoda itu adalah waktu. Saya pun mengalami hal yang sama. Yaitu waktu saya pulang kantor misalnya, ya pasti godaannya pulang aja lah, kan capek gitu ya. Itu pasti ada pemikiran seperti itu. Atau sebenarnya nggak usah jalanin HD juga baik-baik saja kok hidup kita gitu kan. Artinya ya bukannya mau sombong tapi atau arogan gitu ya, tapi artinya gini, saya beruntung, saya bersyukur sekali bahwa saya termasuk kelompok orang yang beruntung ya, istimewa, karena saya mendapatkan income atau salary yang lumayan gitu ya. Kalau untuk kategori beberapa kelompok orang itu lumayan besar. Tetapi artinya kan saya punya pemikiran, artinya saya juga bisa punya pemikiran. Nggak usah jalanin HD juga hidup saya baik-baik saja. Baik-baik aja. Gitu ya. Cuma waktu itu saya cuma berpikir kalau saya terus-menerus dengan rutinitas yang sama, bayangkan jam 5 pagi harus bangun, ya, dan harus mempersiapkan segala sesuatunya karena untuk makanan, bekal di rumah ya, buat orang rumah, buat anak dan sebagainya, lalu juga pekerjaan rumah, tentunya ini akan butuh ekstra yang, capek banget sebenarnya begitu ya. Terus kalau pulang malam, yang pasti saya nggak seperti kebanyakan karyawan mayoritas. Kenapa? Karena karyawan mayoritas itu kan kalau level staff, kalau saya boleh bilang level staff, itu biasanya kan jam 5 ketika bel bunyi untuk menandakan pulang, semua orang langsung berbondong-bondong ke mesin absen, ceklok pulang gitu ya, nggak ada beban, selesai, sudah tinggal besok kerja lagi. Tapi kalau level manajerial atau manajemen, kita nggak bisa seperti itu. Justru setelah jam pulang, itu full of meeting gitu ya. Biasanya kalau kita mau pulang, itu saya ingat banget, bos saya yang Jepang itu ya, selalu ngelihat jam. Kalau misalnya saya pulang masih jam 5 atau jam 6 sore gitu ya, dia selalu lihat jam, padahal dia udah tahu sih jam berapa ya, cuma dia lihat jam, dia bilang, kamu nggak malu diketawain matahari gitu loh. Jadi kayaknya nggak salah pulang jam segini gitu ya. Artinya
memang saya tidak mungkin pulang jam 5 sore atau setelah office hour gitu. Saya pasti pulang di atas jam 7 atau jam 8 malam. Jadi bayangkan saya harus sampai rumah sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Nah, kalau rutinitas seperti itu terus, cuma satu soal waktu itu ketakutan saya. Ini nyampe gak ya sampai pensiun gitu ya? Ini usia nyampe gak ya sampai pensiun gitu? Ini bisa tua di jalan, belum lagi ada sakit. Kan kita nggak tahu ya, unpredictable. Yes. Kita nggak minta, bukan doa, tapi artinya kan kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Lagi pula dengan beban yang ada di kantor, jujur saya cukup stres. Makanya mukanya dulu berjerawat parah gitu ya. Jadi jerawat itu asal muasalnya kayaknya sih dari stres gitu. Jadi di kantor itu kan pressing itu tekanan itu kan dari atasan pasti dengan target. Ya pokoknya bos tuh maunya semua beres. Tapi dari kiri kanan antar divisi itu tentunya juga berat banget gitu. Karena kan persaingan ya, kompetisi. Belum lagi mereka juga punya kepentingan gitu. Di sisi lain ada anak buah loh yang juga sebenarnya mereka punya ambisi ya, punya ambisi untuk mereka ya secepat mungkin mereka juga pengen di posisi saya gitu. Jadi artinya stres ini dari berbagai arah. Saya cuma mikir waktu itu, gila ya kalau tiap hari rutinitas pulang kantor capek, pagi-pagi buta mesti jalan, di kantor juga stres. Tapi mau nggak mau, itu harus saya jalani gitu loh setiap hari. Ini nyampe gak ya sampai umur 55 usia pensiun gitu. Bro Andi, jadi saya tahu nih kenapa sekarang muka Ciwina tuh beda jauh dengan awal-awal ketemu Hadi, kan dulu katanya full of jerawat gitu ya. Sekarang glowing, Sal. Sekarang glowing. Sekarang udah glowing. Selain ketemu Biskin, bro, stresnya hilang, happy di HD-nya, bro. Happy banget, apalagi punya sahabat kayak Faisal dan Andi. Aduh, bahagia banget gitu ya. Nah, berarti Ciwina, kalau dari sharing Ciwina tadi bahwa kita bisa menggarisbawahi bahwa kadang-kadang kalau alasannya waktu, bukan karena tidak punya waktu, gitu ya, kita bisa memberikan advice atau memberikan saran kepada rekan kita yang mungkin kendalanya ada waktu, bukan karena tidak punya waktunya. Tidak mau membayar harga. Yes, tidak mau membayar harga lebih. Ya, karena seringkali banyak orang yang kepengen punya income tambahan, punya bisnis baru yang menghasilkan, tetapi dia tidak mau zona nyamannya terusik, kalau Cik Dana bilang tadi ya. Betul, ya? Mereka nggak mau rutinitasnya terganggu. Bahkan selalu malah berpikir gara-gara HD saya nggak punya waktu. Gara-gara HD saya tiap malam harus training. Gara-gara HD saya sering ikut pertemuan. Aduh capek deh, saya kan pengen nonton Korea gitu ya. Saya kan pengen punya waktu jalan-jalan, saya pengen waktu ini. Aduh gara-gara HD tuh kayaknya training. Padahal lupa loh. Training itu tuh justru membuat kita lebih bertumbuh kan gitu loh. Jadi artinya saya cuma menggarisbawahi kalau tadi pertanyaan Faisal adalah gimana sih, kan waktunya udah full, udah pulang malam, terus padat gitu, kok masih mau jalanin HD? Saya cuma satu berpikirnya adalah saya mau memiliki apa yang disebut kebebasan waktu dan saya mau memiliki apa yang namanya kebebasan finansial. Karena saya nggak mau hidup saya senang hari ini, tapi harus susah di kemudian hari. Karena tidak sedikit saya melihat bahwa orang di usia 40-50 tahun yang harusnya sudah menikmati kerja kerasnya di usia 20 sampai 30 atau 40 tahun, tapi di usia 60 atau 50, 60 tahun, mereka masih harus kerja. Mereka harus mikir, aduh uangnya besok tuh harus cari apa lagi. Akhirnya apa? Berjualan. Berjualan nggak salah, pasti ada uangnya. Tapi yang sulit adalah ketika kita berhenti berjualan, maka uang itu pun berhenti. Nah, kan paling enak apa? Saya melihat waktu di awal dulu, waktu di presentasi, di HD itu adalah berita baiknya, saya bisa mengerjakan bisnis ini, tidak harus saya harus resign hari ini, tapi ketika waktunya sudah tiba, ketika saya memutuskan full time, income saya sudah mengalir setiap bulan. Saat saya berhenti melakukannya pun, income-nya ini tetap mengalir. Karena yang bekerja itu adalah tim, begitu. Jadi ini yang saya nikmati hari ini, Faisal, dan juga Faisal nikmati dan Andi nikmati pastinya juga ya. Gitu. Betul sekali. Wow, Ci, keren banget ya Bro Andi ya. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa ternyata permasalahannya adalah
belum punya keberanian untuk membayar lebih, membayar harganya. Karena kita pernah mendengar bahwa kalau kita menabur waktu, maka kita akan menuai waktu. Yes, gitu betul, ya? betul banget. Jadi siapa yang mau memiliki kebebasan waktu, dia harus menginvestasikannya dulu di awal ya. Betul. Dan teman-teman Anda bisa melihat ya bahwa Ciwina ini dulu mengerjakan di era offline. Bagaimana struggle-nya mengerjakan bisnis hadis secara offline. Kenapa harus benar-benar ketemu hard selling, ketemu langsung secara fisik kepada prospek. Gitu ya, itu kan butuh waktu, butuh operasional, butuh tenaga, jarak perjalanan, butuh ya, jarak, belum kena gitu ya. macet. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini di semua sudah digitalisasi ya, Ci ya, justru sangat-sangat lebih mudah hari ini ya. Sangat dan lebih mengalami mudah. Percepatan ya, Ci. Sangat. Karena teman-teman Anda bisa bayangkan Ciwina dengan waktu yang sangat padat, pulang dari kantor jam 8 malam, katakanlah let's say 8 jam 8 malam. Dari rentan waktu jam 8 katakanlah sampai jam 12 malam, itu berapa orang yang bisa ditemuin, apalagi Jakarta jaraknya waduh tua di jalan gitu ya, sehingga target paling satu hari itu ketemu 1 atau 2 orang aja sih, Sal. Itu juga udah larut banget ya, pulang-pulang bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi itu kadang-kadang. Wow, tapi sekarang dengan digitalisasi dalam in the same time bisa mau 50 orang bisa, 1000 orang pun bisa seperti hari ini Ci ya. 280 orang yang join ini benar-benar bisa belajar, bisa mendapatkan sesuatu dalam waktu yang sama dan berbagai kota. Betul, jadi betul. Sejatinya bos saat ini memudahkan banget. Ciwina, mau tanya lagi nih, Ci. Kan kita pernah dengar bahwa bukan tidak bisa, tetapi karena impiannya yang tidak terlalu besar sehingga menyerah terlalu dini. Setuju banget. 1000% itu benar banget ya. Nah, yang membuat seorang Wina Unus, di mana Ciwina tadi sudah saya juga tahu ya bagaimana kehidupan Ciwina ya baik-baik saja, nggak di HD pun ya fine-fine aja gitu ya, nggak perlu HD lah untuk secara finansial. Nah, tetapi kenapa ketika Ciwina di top position dan kondisi ekonomi saat itu sedang baik-baik saja, mau membayar sebegitunya, menjalankan HD di sela-sela kesibukannya? Apa sih impian Ciwina dan mungkin apa yang Ciwina persiapkan atau impikan waktu itu? Ya, saya berpikir cuma satu hal. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Faisal dan Andi, bahwa posisi yang tinggi atau jabatan yang oke di sebuah perusahaan itu bukan garansi seumur hidup kita akan menikmatinya. Banyak sekali kasus yang saya temui, teman saya ya jelas-jelas dia produktif, setiap bulan juga mendapatkan target yang selalu tercapai. Dia juga dipercaya banget sama atasannya, bos kami itu sayang banget lah sama orang ini gitu ya. Tetapi waktu dia melakukan satu kesalahan fatal, langsung begitu dia datang ke mejanya itu komputer sistem semua freeze. Dan dia dipecat saat itu juga. Jadi bayangkan kalau di dalam sebuah pekerjaan dengan jabatan yang tinggi atau jabatan yang hari ini mungkin let's say manager, senior manager atau GM atau direktur sekalipun, esensi masalahnya sama, yaitu apa? Unpredictable situation. Bagaimana ada seorang rekan saya juga bagian accounting, mungkin karena accounting itu kan pusing 7 keliling ya dibanding marketing gitu ya. Tapi accounting saya yang tempat saya bekerja waktu itu, saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi saya tahu banget rekan saya ini, teman saya ini, sahabat saya ini, dia tuh kerjanya tuh benar-benar bagus banget. Dia tuh bisa pulang tuh sampai jam 12 malam setiap hari. Pagi-pagi jam 6, jam 7 tuh udah standby lagi. Saya melihat effort kerjanya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari dia kena stroke. Waktu dia kena stroke, perusahaan kan bukan yayasan sosial. Banyak orang hari ini cerita sama saya, atau bahkan ada beberapa rekan saya yang masih profesional sebagai manajer di kantornya, mereka selalu bilang gini, tapi kalau di kantor tuh enak, biaya kesehatan itu diganti. Kalau saya di HD, kan nggak ada yang ganti. Jadi artinya kita udah niat sakit gitu ya. Seringkali jawabannya seperti itu. Tapi ketika ada betul-betul kita sakit di kantor, aturan Departemen Tenaga Kerja atau Menaker hari ini, itu diganti itu cuma 6 bulan, maksimal 1 tahun. 6 bulan diganti, itu terjadi pemotongan gaji, nggak full lagi. 1 tahun, kalau masih sakit dan belum produktif untuk bisa masuk kantor, mohon maaf, Anda diberhentikan.
Jadi artinya perusahaan itu bukan yayasan sosial yang siap cover kita kalau kita sakit. Belum lagi kalau anak buah yang salah. Bukan selalu melulu kita yang salah loh. Kalau tim kita, anak buah kita salah, masa sih anak buah pasti kena sanksi, udah pasti. Tapi secara strukturnya, manajernya juga pasti kena sanksi. Dan itu saya saksikan. Berapa banyak unpredictable situation, nggak cuma kesehatan, konflik, ribut, dan akhirnya mana yang dimenangkan perusahaan gitu ya. Itu juga banyak terjadi. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa sih udah posisinya enak, income besar, fasilitas semua dipenuhi gitu ya, tapi kok masih mau ngerjain HD? Saya kepikiran beberapa hal itu gitu loh, Faisal dan Andi. Saya nggak tahu situasi apa yang akan terjadi sampai nanti saya menjelang pensiun. Karena saya ingat waktu itu usia saya 45 tahun ya. Gitu. Jadi Anda bisa hitung sendiri, langsung pada ngitung ya 45 gitu, langsung pada ngitung hari ini gitu ya. Jadi dengan usia seperti itu, aduh, saya harus 10 tahun kerja lagi pun, apakah itu aman-aman aja, baik-baik aja? Nyatanya apa? Nyatanya hari ini kena kondisi pandemik, banyak sekali yang dirumahkan, banyak sekali yang di PHK, ya kan? Tapi satu hal yang saya jadi kepikiran itu cuma satu, Zal. Kalau saya berhenti kerja, income saya berhenti, nggak mungkin saya bilang sama anak saya, sama bos saya, bos, pak, sir, gitu ya. Ini ada anak saya nih, gantiin posisi saya, soalnya saya udah nggak bisa kerja lagi atau saya udah pensiun misalnya. Nggak mungkin gitu loh, karena perusahaan pasti rekrut atau joinkan orang atau karyawan baru yang tentunya pasti lebih baik bisa jadi dari saya. Bukan anak saya gitu loh. Jadi artinya income saya stop pada saat saya pensiun. Nah, tapi kalau di bisnis HD kan beda. Satu hal yang membuat saya tertarik dan saya betul-betul mau fokus di bisnis ini adalah ketika ini bisa jadi legacy. Jadi anak saya bisa meneruskan bisnis ini tanpa dia harus memulai dari awal, dari nol. Ketika network yang saya bangun ini sudah menghasilkan income setiap bulannya, maka anak saya minimal dia konsumsi saja produknya, maka dia sudah bisa mendapatkan income yang saya rintis dari awal. Wah. Iya kan? Dan jadi ini itu ya, Ci ya. Bersyukur banget anak saya juga udah full time. Sudah full time di HDI. Wah. Bro Andi, ini benar-benar relate dengan apa yang Ciwina tadi ceritakan, bahwa galilah sumurmu sebelum kehausan. Sedia payung sebelum hujan. Betul ya, Bro ya? Betul. Karena teman-teman semua tadi Ciwina benar-benar mengambil sebuah terobosan untuk masa depan beliau, mempersiapkan ketika resiko itu terjadi. Kita tidak minta resiko itu terjadi. Mungkin sangat PHK. Tidak minta sih ya, bukan maksudnya bukan doa ya. Betul. Kita tidak pernah minta di PHK, kita tidak minta ada sakit mungkin ada antara kita dan keluarga kita. Tapi bisakah itu terjadi? Sangat bisa, rekan-rekan. Kita nggak tahu. Tetapi Ciwina tadi memberikan sebuah inspirasi bahwa galilah sumurmu sebelum kehausan, sedia payung sebelum hujan. Beliau mempersiapkan apabila resiko itu terjadi ketika beliau sedang belum kehausan. Beliau belum kehujanan. Nah, sering kali di lapangan kita temukan banyak orang yang menggali sumurnya ketika sudah terjadi resiko dalam hidup. Sudah kehausan. Betul. Yang terjadi apa? Ya kita bayangkan ya teman-teman, menggali sumur ketika sedang kehausan. Nggak ada tenaga lagi. Betul. Lagi di PHK nih, usahanya sedang bankrupt. Terus membangun usaha baru. Waduh, emosinya udah tergerus, modal sudah out-outan gitu ya. Energi nggak ada. Energi nggak ada, sehingga pasnya tidak maksimal. Nah, thank you banget Ciwina udah memberikan sebuah reminder dan juga penguatan kita bahwa yuk kita persiapkan masa depan kita dari HDI, bahwa kita harus menggali sumur kita, menyiapkan payung kita sebelum itu terjadi, gitu ya. Berarti gitu sekarang ya, kalau kondisinya baik-baik aja, ini waktu yang tepat untuk memulai bisnis ini. Bener banget, Andi. Ya? Setuju banget. Itu 1000% bener. Justru ini yang sering keliru ya. Saya melihat banyak rekan-rekan saya yang masih bekerja kantor. Ya, kan banyak nih teman-teman saya juga yang dulunya masih temen gitu ya, sekarang mereka masih bekerja. Saya melihat justru betul sekali, Andi. Mereka tuh merasa hidup mereka saat ini baik-baik saja, gaji besar, apalagi baru dapat promosi gitu ya. Bonus oke, hidup baik-baik saja kok, keluarga juga nggak kurang-kurang amat.
Tapi jangan lupa, justru saat-saat ini momentumnya gitu ya untuk kita kerja tanpa emosi yang depresi. Kita kerja nikmat aja gitu ya, kerjain HD-nya tuh kan nggak ada power of kepepet istilahnya gitu ya. Yes. Jadi kita benar-benar menikmati perjalanan atau proses di bisnis HD-nya ini akan jauh lebih enjoy dan juga kita punya banyak pilihan waktu istilahnya ya untuk kita berani bayar harga. Cuma memang kembali lagi sih masalahnya adalah Anda berani bayar harga atau tidak. Itu aja sih. Wow. Benar banget sih Andi. Yes. Wah, Bro Andi ini semakin hot ini ya. Nah, teman-teman, relate dengan tema kita hari ini bahwa penolakan adalah penerimaan yang tertunda. Nah, Bro Andi, kita mau tanya-tanya langsung juga nih sama Ciwina. Ci, dulu bisa jadi dong saya beranggapan Ciwina karena sudah punya pengalaman dari level yang bawah di perusahaan itu sampai ke top position, punya koneksi yang sangat besar, punya power yang besar gitu ya, punya koneksi yang luas sehingga jalan HD itu kayak jalan tol gitu ya. Ya pokoknya orang tuh ya lebih gampang Ciwina jalankan HDI daripada saya Sal gitu. Betul, ya? Apalagi saya bro gitu ya. Apalagi saya. Nah, jadi pengen denger nih Ciwina. Ci, waktu di awal-awal kan jelas menjalankan HD kan nawarin, presentasi gitu ya. Prospek juga, kekenalan teman saudara gitu ya. Pernah nggak mengalami respon negatif? Mungkin ditolak, mungkin ada respon negatif, atau mungkin dihina, atau mungkin dicibir gitu ya. Pernah nggak ngalami dan kira-kira Ciwina gimana nih ngatasinya? Kalau ditanya pernah nggak? Saya jawabnya bukan pernah atau tidak pernah, Jal. Tapi banget seringnya. Serius, seorang Ciwina ditolak juga. Bro Andi, mana foto tadi, bro? Foto-foto keluarin, bro. Siapa yang berani menolak seorang atlet taekwondo memegang ban hitam? Aduh, jadi malu deh. Yang nolak kita patahin, bas. Itu yang ada panah merahnya itu Ciwina itu, Sal. Beliau pernah ikut kejuaraan tingkat dunia ya, Ci ya, di Jepang ya, Ci ya? Terakhir di Jepang ya. Wow. Ya, terakhir betul. Di Jepang. Wah, jadi Ci, ini siapa yang berani nolak nih, Ci? Wah. Kenang-kenangan bersama atlet nasional ini sebelum PON waktu itu ya. Berani banget ya nolak Ciwina ya, Sal ya. Aduh, saya nggak kebayang. Benar, ini resiko tulang pada pindah posisi, bro. Dibanting repot. Ya, jadi kalau ditanya pernah atau enggak, banget dan sering. Gitu. Jadi di awal-awal dulu saya banyak sekali mengalami penolakan. Bukan cuma ditolak loh. Kalau ditolak doang, aduh Ina, enggak dulu ya, makasih. Aduh, itu enak banget, Sal. Ya oke, gitu. Namanya kita juga kan menawarkan ya. Jadi it's okay. Tapi kan yang lebih parah tuh kalau diremehkan. Aduh, itu yang namanya harga diri, udah dia tercobak-cabik itu ya, meronta-ronta harga diri saya waktu itu ya. Jadi bayangkan kalau di kantor saya dihormati banget gitu ya, gitu ya, rasanya begitu orang nolak gitu rasanya harga diri itu gimana gitu ya. Tapi saya kembali lagi review dan ingat gitu ya, saat itu saya mikir kembali lagi flashback Faisal. Jadi saya waktu saya start jadi resepsionis, ya resepsionis pertama kali saya kerja dulu dengan gaji 125.000 tahun 90 ya itu. Waktu telepon bunyi, Sal, saya keringet dingin. Namanya resepsionis kan tugasnya terima telepon, ya. Jadi waktu terima telepon tuh saya keringet dingin, nggak berani ngangkat. Karena apa? Karena harus bisa bahasa Inggris kan, karena itu perusahaan namanya juga di Hotel Borobudur kan kita harus fasih ya bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi may I help you gitu kan. Jadi kita mesti fasih gitu. Tapi karena saya baru pertama kali kerja, saya tuh gemeteran. Saya nggak berani angkat telepon gitu. Waktu angkat pun kan kita waktu angkat telepon resepsionis itu kan kita forward ya, kita langsung lanjutkan ke siapa dia mau ngomong gitu kan. Misalnya dia mau ngomong ke pimpinan atau ke bagian apa gitu kan kita harus istilahnya lempar lagi gitu channelnya. Itu saya bisa salah-salah, Jal. Jadi saya mestinya lempar kemana, saya bisa opernya kemana gitu. Dan salah terus. Di awal itu saya namanya diomelin, dibentak-bentak, sampai saya tuh rasanya tuh udah sakitnya tuh sana-sini, sampai
hatinya tuh kayak diremet-remet gitu ya. Jadi aduh, sadar sih saya salah, tapi nggak usah ngomongnya sampai kayak gitu deh, gitu ya. Kebetulan kan bos saya tuh cewek waktu itu kan, presidennya tuh wanita gitu kan. Bisa kerja nggak sih kayak gini? Kalau kayak begini tuh gimana? Oh, pokoknya macam-macam. Itu saya sampai udah lupa gitu ya. Pokoknya waktu itu saya ingat banget proses saya di awal itu diomelin. Saya pakai baju salah, itu diomelin, Zal. Sampai diingetin, kamu tuh pakai baju warnanya tuh harus begini. Jalan tuh harus begini. Jalan pun diatur waktu itu gitu ya. Jadi waktu itu kan saya bener-bener tomboy ya waktu atlet karate itu kan, waduh bener-bener cowok banget gitu ya. Punya rok paling cuma 1 atau 2 buah gitu kan. Jadi dari baju, cara jalan saya kan kayak tukang pukul ya. Jadi gagah banget gitu. Jadi dibilang jalan tuh nggak boleh begitu, jalan tuh harus begini gitu. Semua itu proses tuh nggak ada yang enak. Di awal tuh betul-betul nggak enak. Tapi ketika saya jalani itu, ternyata saya bertumbuh. Saya jalan udah mulai feminin, kayak cewek lah ya gitu ya. Baju udah mulai pakai rok. Dibilang kamu pakai lipstik, jangan pucat gitu ya. Pakai lipstik gitu ya. Terus rambut itu nggak boleh kayak gitu, harus rapi gitu karena frontliner kan. Jadi oh ya rapi. Kalau ngomong sama orang jangan galak, harus lembut gitu ya. Jadi proses yang berjalan itu membuat saya bertumbuh. Tanpa disadari ketika saya sudah melewati fase itu, saya naik posisi. Jadi dipromosi jadi sekretaris junior. Dari sekretaris junior semakin diproses lagi, tapi proses itu nggak ada yang enak. Lewat omelan, lewat bentakan, lewat kesalahan gitu ya, sampai posisinya sekretaris presiden direktur. Nah, waktu itu ketika saya sudah mumpuni di sana, saya sudah punya keahlian memanage waktu, saya sudah punya kemampuan untuk perform dengan baik, perusahaan lain melirik gitu. Dan akhirnya saya ditawarkan untuk pindah perusahaan ke perusahaan berikutnya dan seterusnya begitu. Karena waktu itu target saya bekerja paling 2 atau 3 tahun, kemudian saya harus move karena untuk mengejar income yang besar. Dan itu terjadi sampai saya di perusahaan terakhir, di perusahaan Toshiba waktu itu ya, elektronik juga. Dan 13 tahun saya di sana, itu betul-betul diproses dengan leadership-nya, diproses dengan kemampuan bicara, negosiasi gitu ya, mengatur waktu, mengatur staff dan sebagainya. Nggak disangka tiba-tiba saya di hijack gitu ya. Saya ditawarkan oleh Sharp untuk menduduki sebuah posisi yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Ketika saya review seperti itu, saya mengalami bahwa di HD pun ketika saya baru mulai, wajarlah saya mengalami banyak kendala atau penolakan. Tapi saya pikir itu bukan penolakan mentah-mentah, karena itu sebenarnya cuma tunggu ya waktunya sampai saya nanti bisa menjawab dengan baik, dengan lengkap informasinya, pasti orang itu juga akan mau lagi. Dan itu proven, terbukti gitu, Zal. Jadi yang dulunya nolak di awal, saya ingat banget, bahkan sampai diledekin gini, Bu Wina nggak salah hari ini jalanin MLM. Nggak salah, Bu Wina cuma jadi tukang tawarin madu-madu begitu gitu ya. Hari ini bisa kontak saya loh. Terus ngomong, Bu Wina tolong ajarin dong, saya juga mau serius, bisnis ini kelihatannya bagus ya, saya ngelihat Bu Wina sekarang udah semakin sukses. Bayangkan Faisal, dulu kalau saya udah berhenti dan memutuskan berhenti di titik itu, maka saya nggak akan menikmati saat seperti hari ini. Jadi artinya kesimpulannya adalah, mau kita bekerja di kantor, itu proses awalnya yang harus kita ingat. Jangan posisi hari ini yang sudah kita lewati sekian tahun, maka kita rasanya jadi nyaman. Saya baik-baik aja kok. Tapi Anda sudah lewati proses sekian tahun loh, gitu ya. Saya juga sudah mengalami proses sekian tahun sampai saya bisa di hijack oleh Sharp, gitu. Jadi artinya di HD pun saya mengalami hal yang sama. Ditolak itu di awal karena apa? Saya jelasin pollen dan propolis aja bedanya nggak bisa aja waktu itu. Ngomong royal jelly aja saya bilang lebahnya besarnya 2000 kali tubuhnya. Gitu ya, bayangkan, jadi lebah itu besar sekali gitu ya, raksasa. Saya salah, banyak kesalahan yang saya lakukan, informasi saya nggak lengkap. Akhirnya apa? Memaksa saya untuk apa? Ikut yang namanya tutorial atau trainingnya. Setelah saya ikut trainingnya, saya menguasai produknya, saya kuasai knowledge-nya, saya juga banyak konsultasi, saya baca buku, saya ngerti apa yang harus saya lakukan. Otomatis seperti di kantor, Jal, hari ini yang menyerahkan diri banyak gitu ya.
Jadi penolakan-penolakan yang menyakitkan hati itu dialamin juga ya sama Ciwina ya? Banget. Dan waktu itu kan, aduh, harga diri itu rasanya gimana gitu ya, Andi. Rasanya udah biasanya dihormati, baik-baik saja hidupnya, tiba-tiba ditolak, diremehkan, dilecehkan gitu ya. Di istilahnya, awas, ada Wina, nanti sebentar lagi kita ditawarin madu gitu ya. Wah. Awas, ada Bu Wina, pasti nanti ngomongnya HDI deh gitu ya. Itu udah banyak saya alamin. Jadi tuh saya sering kali ngerasa, kok saya jadi kehilangan banyak teman di awal. Tapi saya baca satu buku. Di network marketing, kita memang kehilangan awalnya itu seperti tampaknya kehilangan teman-teman yang dulunya kok kayaknya deket, sekarang ditelepon aja susah. Saya WA cuma di-read. Jangan lupa loh, kita membentuk lingkaran pertemanan yang baru. Ketika membentuk lingkaran pertemanan yang baru, itu betul-betul ke filter teman yang mana benar-benar teman, mana teman yang mana-mana sahabat. Kalau teman yang benar, sahabat yang betul-betul sahabat, dia orang yang mendukung penuh apa yang menjadi impian saya. Tapi kalau dia justru meremehkan, mengecilkan, bahkan udah bilang, udah deh, kalau deket Bu Wina jangan deh, nanti diomongin HD. Malah dia menjauhi. Itu sudah terbukti. Artinya dia bukan sahabat yang baik untuk saya deketin gitu ya. Tapi nyatanya banyak kok yang akhirnya menyerahkan diri, Faisal atau Andi. Yes. Teman itu memang mendukung ya, bukan menjatuhkan ya, Ciwina ya. Banyak yang begitu. Tapi itu di awal ya. Saya garansi itu di awal. Karena pengalaman saya di awal begitu. Betul. Wow, Bro Andi, dari cerita tadi Bu Wina sharing ya bagaimana proses beliau sampai di awal jadi resepsionis, ternyata relate ya dengan di HDI. Di awal pun dia banyak mengalami kesalahan, banyak mengalami ya mungkin teguran karena mungkin waktu itu pemula yang belum punya kemampuannya, gitu ya. Sehingga banyak sekali membuat trial dan error, kesalahan-kesalahan karena belum menguasai bidang yang dijalani waktu itu. Betul. Nah, ini sangat relate teman-teman kita di HDI. Bahwa ketika di awal-awal mungkin kita mencoba menawarkan produknya, orang itu nggak join, nggak mau beli. Kita menawarkan untuk bisnisnya, mereka menolak, tidak mau gabung sama kita. Nah, ini pemikiran yang benar yang diajarkan mindset oleh Bu Wina bahwa mereka bukan menolak bisnis dan produk yang kita tawarkan, tetapi mereka menolak diri kita yang belum bisa menjelaskan dengan baik tentang produknya, belum bisa menjelaskan dengan baik seperti apa potensi bisnis ini. Betul. Nah, jadi rekan-rekan, jadi kesalahannya bukan pada bisnisnya ya. Jadi kalau kita merasa mungkin kesulitan di awal-awal, percayalah ya wajar sekali bahwa karena kita pemula, ilmunya belum ada, orang nanya produk belum bisa jawab dengan baik, orang nanya bisnisnya potensinya bagaimana kita belum bisa meyakinkan dan menjelaskan, terjadilah penolakan, rejection ya Ci ya. Betul. Nah, jadi penolakan ini akan seiring dengan jam terbang, skill, kapasitas, dan bukti yang kita alami, jam terbang kita, maka nanti kita akan bisa menghandling penolakan-penolakan, keberatan-keberatan, komplain-komplain dari lapangan itu dengan baik seiring dengan pertumbuhan diri kita gitu ya. Sangat di bisnis benar ini. sekali. Karena kalau kita hari ini mungkin banyak penolakan, ya menurut saya wajar aja ya karena masih baru atau di awal. Tapi apakah sekelas Faisal, sekelas Andi atau sekelas saya yang hari ini sudah sekian tahun menjalankan bisnis tadi, tetap ada yang namanya penolakan? Ada. Gitu ya, tetap ada. Jadi nggak usah berkecil hati bilang bahwa oh jelas Bu Wina udah nggak ditolak-tolak lagi. Enggak loh, sampai hari ini tetap ada. Cuma responsnya aja kali ya Faisal, kita yang beda ya hari ini. Karena kalau dulu rasanya waktu ditolak kan sakitnya di mana-mana tuh ya. Sakitnya tuh rasanya aduh harga diri, hati gitu ya. Otak, emosi semua keremet-remet gitu ya. Tapi hari ini justru kita merasa kalau saat kita ditolak, ya yang kasihan kan justru kita harus lebih apa ya? Karena kan yang rugi yang ditawarkan harusnya begitu ya Faisal. Oke, selamat pagi Pak Chandra. Halo Ko. Ya, please welcome Royal Crown Indonesia, Bapak Chandra Gunawan. Mute bro. Oh, sebentar. Sudah Ko, silakan Ko. Selamat pagi, Ciwina. Pagi, Pak Chandra. Pagi Andi. Bicara masalah ditolak-ditolak, saya jadi gatel. Terpanggil ya Pak? Bukan terpanggil. Maksudnya begini loh. Ini satu hal yang saya belajar ya. Mungkin rekan-rekan nggak pernah tahu
detailnya siapa Cik Wina ya. Karena waktu saya benar-benar tahu, istilahnya karena beliau juga salah satu orang klien yang juga di perusahaan saya salah satunya pada waktu untuk training waktu itu ya. Itu kalau bicara penolakan tuh rasanya begini. Nggak usah ngomong Cik Wina deh, saya aja juga ditolak sampai hari ini gitu istilahnya. Benar Pak, benar. Nah ini yang paling penting. Yang paling penting kan saya benar-benar tertarik banget dengan topik penolakan adalah penerimaan yang tertunda. Ini ya, tapi yang saya betul-betul appreciate banget ya, benar-benar luar biasa dari Cik Wina adalah apa? Cik Wina mau menunggu orang-orang yang dulunya, mohon maaf, mungkin saya itu bisa menebak ketawa di balik beliau pada waktu full time. Ya mungkin bayangkan dari semua eksekutif papan atas hanya satu orang yang mengambil hak untuk resign pada waktu yang lainnya nggak berani ngambil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini masalah bicara penolakan juga. Jadi supaya teman-teman nggak sampai bias, ya, nggak sampai bias. Maksudnya bias begini. Jelasnya banyak hal yang Cik Wina juga sudah persiapkan dalam diri Cik Wina gitu ya, dalam mengatasi penolakan, termasuk keberanian mengambil keputusan tadi itu salah satu cara yang saya dengarkan bahwa nggak mungkin deh kalau orang seperti ini hanya give up cuman karena rejection itu nggak mungkin. Benar-benar. Ini salah satu hal yang betul-betul. Jadi kalau saya menangkap benang merah yang penting adalah penolakan yang kita alami sebetulnya hanya cuman karena kita belum siap untuk menjawab atau timingnya. Yes. Ini yang saya tadi dengar dari Cik Wina beberapa kali ya, bagaimana mengolah mentalnya ya, mengolah mental ya. Karena penolakan tuh udah kenyang ya, Cik Wina udah kenyang dengan penolakan sebetulnya. Nah ini supaya teman-teman jangan sampai nanti bias pada waktu Faisal dan Andi menanyakan lagi bagaimana Cik Wina menangani penolakan. Itu yang paling penting, jangan sampai teman-teman nggak gini pikirnya. Aku udah pernah ngomong atau jawab seperti yang Bu Wina jawab loh, tapi kenapa kok orang itu nggak mau? Ya ini bukan masalah jawabannya yang salah gitu ya. Cuman karena kalau sudah egonya yang menolak ya, saya pun biar Royal Crown, biar apapun ya tetap bisa ditolak kondisinya. Betul. Tapi coba teman-teman yang tadi ini tanya, saya melihat beberapa chat pertanyaan. Ini momen penting. Faisal dan Andi nanti bisa mulai mensurvei pertanyaan dan saya mau memberikan hadiah dari 3 orang penanya yang paling berbobot. Ya dalam artian ini tamu ini kan jarang banget ya, karena beliau ini masa transisinya dari kuadran E ke S ke B itu Bu Wina mengalami. Apa itu Pak kuadran E, S, B, I? Ah, itu nanti kalau Bu Wina cerita pasti akan lebih seru lagi pastinya. Nah, cuma di sesi yang singkat ini, saya nanti bagi 3 hadiah buat orang rekan-rekan yang bertanya betul-betul menginspirasi semuanya. Tolong Faisal dan Andi bantu, dan sesi penolakan adalah penerimaan yang tertunda ini sangat inspiratif. Thank you banget Ci, benar-benar luar biasa ya. Semoga ini akan menjadi inspirasi buat semuanya. Silakan dilanjut Faisal dan Andi. Thank you Pak Chandra. Thank you Pak Chandra. Ya, Ci, kita balik lagi nih obrolan kita gitu ya. Yes. Bahwa ternyata seringkali penolakan terjadi karena kitanya yang belum siap dan belum punya kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mungkin objection dari prospek atau konsumen kita gitu ya. Yes. Nah, ya, tentunya betul. HD ini kan adalah sesuatu yang baru bagi Cik Wina untuk dijalanin gitu ya. Kalau di bidang elektronik dan perusahaan profesional, Cik Wina sudah expertnya di sana. Ketika menjalankan HD, ini kan berarti dunia baru, bisnis baru yang dirintis dari nol. Nah, untuk mengejar itu Cik, agar Cik bisa menguasai dan bisa bisa menjawab, bisa melakukannya dengan baik, atas menghandle-nya dengan baik, apa yang Cik Wina lakukan waktu itu Cik? Ngejarnya seperti apa Cik? Yang pasti saya mengejar ketertinggalan yang selama ini saya belum kuasai, yaitu waktu di awal ya dulu. Itu adalah saya merasakan betul ketika orang bertanya tentang produk. Ya mau nggak mau saya harus ngerti product knowledge. Waktu itu saya pun sering kali ditolak lalu dibanding-bandingkan Faisal dengan MLM lain atau money game atau mungkin properti atau asuransi dan apapun lah gitu waktu itu. Saya nggak bisa handling objection-nya karena apa? Saya nggak menguasai apa yang namanya business plan. Dan seringkali saya
kebingungan, aduh harus mulai itu dari mana dulu. Ternyata semuanya itu ada di 5 training dasar. Ketika saya konsultasi dengan upline saya dan dibilang, ayo ikut 5 training dasar. Maka saya ikuti nggak cuma sekali. Tapi saya lakukan berkali-kali sampai hari ini pun saya tetap lakukan, walaupun saya adalah salah satu trainernya. Tapi buat saya, pengalaman setiap trainer itu tentunya berbeda. Dan ini memperkaya saya ketika saya di lapangan ketemu penolakan yang seperti itu. Saya sudah tahu persis jawabannya seperti apa. Karena sebenarnya ya Faisal sama Andi nggak tahu setuju atau enggak ya. Setahu saya pertanyaan dan keberatan atau penolakan atau kita kena rejection dari setiap orang yang kita temui pada saat kita prospek atau presentasi itu dari zaman saya join dulu sampai hari ini tuh sama. Dari zaman dulu sampai hari ini itu pertanyaan tuh nggak berkembang, Faisal. HDI mahal. Contohnya Ci. Ya itu HDI mahal. Saya udah minum madu ini juga murah kok selama ini. Saya minum merek ini bagus kok gitu ya. Atau dia bilang, aduh saya nggak suka MLM. Saya udah ikut MLM ini, MLM itu. Nggak ada tuh yang berhasil. Emang passion saya bukan di MLM gitu ya. Ada lagi yang bilang, aduh Bu Wina minta maaf ya. Produknya soalnya saya udah minum produk dari Amerika, dari Jerman gitu ya. Tuh lihat nih dari saya tuh ini. Saya langsung terdiam dan diam gitu ya biasanya dulu di awal. Tapi hari ini saya bisa meresponsnya itu dengan sukacita gitu ya. Jadi artinya ketika kemampuan kita, skill kita bertumbuh, maka penolakan-penolakan yang umumnya terjadi ya misalnya, aduh saya tuh ya ngelihat ini mah HDI udah lama, Faisal udah lama. Saya udah pernah join tahun 90 sekian dia sebutin misalnya gitu ya. Tapi saya dulu ikut nggak berhasil tuh. Setahu saya sih HDI itu lama. Mendingan ikut aja ini gitu ya. Dia sebutin si X gitu ya, brand X. Ini cepet loh uangnya. Bonusnya ditransfer setiap hari lagi. Nah, kalau saya dulu di awal, bisa jadi saya diem waktu itu. Saya cuma bilang, oh gitu ya. Tapi kalau sekarang, tentunya saya bedah itu apa yang namanya bisnis plan. Iya kan? Saya bisa tahu perbandingannya. Kenapa HD itu jauh-jauh lebih besar income-nya. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut saya hari ini, kalau saya review lagi, Jal, penolakan itu tuh sebenarnya betul karena ketidakmampuan kita menjelaskan atau mengatasi penolakan itu dengan edukasi. Saya nggak bilang argumentasi loh. Karena prinsipnya saat orang mereject kita, setujui dulu. Ya, hindari perdebatan. Pokoknya hindari perdebatan. Kitanya yang harus tenang. Ya, kita harus memiliki yang namanya self control gitu. Samakan dulu posisinya seakan-akan memang dia saat itu adalah kitanya yang dulu. Iya kan? Kitanya yang dulu adalah kitanya yang nggak anti MLM, nggak suka minum suplemen, madu juga minum, mohon maaf yang harganya cuma 60 ribuan juga madu juga kan judulnya gitu ya. Kenapa saya harus beli madu yang ratusan ribu dari HDI? Apalagi harus nunggu pre-order lagi gitu ya. Buat saya hari ini, ketika orang tahu betul manfaatnya, pre-order pun nggak masalah. Masalahnya adalah kemampuan kita menjelaskan dan hubungan baik kita dengan orang itu. Kalau saya baru kenal Faisal, terus Faisal jelasin HD, saya tolak. Faisal argumentasi, saya langsung reject. Ya udah, mendingan saya blok aja yang namanya Faisal gitu ya di konteks saya. Tapi kalau hubungan saya sama Faisal deket, terus Faisal juga selalu menjelaskan dengan gigih itu kan nggak harus emosi ya. Gigih itu atau ulet itu kan nggak harus selalu dengan emosi yang memaksa. Saat kita memaksa untuk menjual barang kita kepada orang yang kita tawarkan, kita betul-betul sedang punya perilaku sales. Tapi hari ini kan kalau saya menjalankan bisnis HDI, buat saya hari ini saya adalah pembawa solusi. Jadi sama kok kalau misalnya ada keluarga terdekat kita sakit, kita pasti mau dia konsumsi produk terbaik yang kita tahu. Dan itu emosi kita memang memaksa sih gitu ya. Kamu minum ini bener, ini bagus banget karena saya tahu banget produk ini bagus dan saya mau kamu sembuh. Saya mau kamu sembuh.
bukan saya mau barang saya terjual. Tentunya emosi ini akan beda. Jadi mindsetnya itu lebih ke mindset pembawa solusi ya, bukan emosi sebagai penjual gitu. Nah jadi buat saya hindari perdebatan sih Jal ya di awal. Sip. Ci, sebelum kita masuk ke poin technical tentang bagaimana menghandling secara technicalnya Ci ya. Berarti kalau tadi saya menggarisbawahi Bro Andi, Ci Wina sharing bahwa beliau berusaha mengejar. Iya, mengejar. Kemampuan pengetahuannya di HDI agar bisa mengatasi pertanyaan dengan baik. Nah, jadi karena beliau sadar betul, seringkali terjadi penolakan, terjadi objection, rejecting, karena ketika orang bertanya yang sederhana lah teman-teman tentang produk, tadi Ciwina bilang gitu ya, kita nggak bisa jelaskan dengan baik. Yes. Madunya segede berapa ribu kali lipat gitu ya, membuat orang serem minum madunya gitu ya. Ibu beli Royal Jelly ini dari Ratu Lebah, ini badannya 2000 kali lebih besar dari tubuhnya. Waduh, saya bingung ya waktu itu. Lebah ngomong lebah 2000 kali lebih besar gitu. Gitu gajah atau lebah itu ya? Kayaknya agak galau gitu antara gajah sama lebah tuh agak sedikit beda tipis kali gitu ya. Cuman nggak ada sayap doang. Baru ngeh di rumah, pas ditolak ngeh gitu di jalan. Tadi kenapa jadi ngomongnya 2000 kali lebih besar ya? Oh berarti saya harus ikut namanya training product knowledge lebih sering lagi gitu. Jadi memang mengejar ketinggalan dengan belajar ya, Faisal. Thank you ya Cimina, ini juga mau jujur ya sama kita ya Sal ya. Baru dapat saya dulu semua besar gajah bilang bagus, Andi. Jadi kalau ada yang bilang gini, Bu, ini madu bagus deh. Saya nggak suka madu. Ini polen juga bagus kok. Bagus deh Bu polen. Terus bedanya polen sama propolis apa, Bu Wina? Sama Bu, sama-sama ini sama-sama bagus pokoknya gitu. Jadi saya pokoknya semua produk saya bilang bagus, tapi saya nggak bisa jelasin bedanya. Gitu. Jadi kan yang terjadi apa orang tuh bingung ini kok semua bagus ya. Jadi saya harus minum yang mana Bu Wina? Kok semuanya bagus? Iya semuanya Bu harus minum. Pokoknya bagus gitu ya. Jadi benar ya Ci, ditolak itu karena benar-benar ya pengetahuan kita yang kurang. Karena tadi Ci Wina bilang bahwa sebenarnya pertanyaan dan keberatan orang dari zaman dahulu kala sampai sekarang tuh nggak ada yang berubah ya Ci, sama berputar-putar di situlah gitu ya. Betul. Tentang produknya mahal, nggak bisa jalanin bisnisnya gitu ya. Sibuk, saya nggak ada waktu, pulang kantor punya udah waktu. malam. Terus aduh di kantor lagi tadi sibuk. Poin nggak bisa. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa membukakan pola pikir dia, menjelaskan dia tentang bagaimana solusi dari keberatan dia. Nah, teman-teman itu butuh ilmu, butuh wawasan rekan-rekan semua. Betul. Kenapa tadi Ciwina bilang beliau mengejar training dasarnya, beliau mengejar untuk baca buku, mengikuti semua pertemuan, karena beliau butuh ilmunya, wawasannya agar bisa menjawab apabila pertanyaan dan keberatan itu terjadi di lapangan. Nah, ini benar-benar teman-teman, jadi kalau selama ini bagi Anda yang baru, merasa kesulitan di lapangan, meyakinkan orang untuk aktif bisnisnya atau minimal coba produknya, coba dicek. Pengetahuannya sudah diikutin belum? Sudah ikut 5 training dasar belum? Sudah baca buku RKH-nya belum? RKA-nya belum? Sudah baca buku atau ikut training bisnis plan-nya belum? Nah, jadi kalau saat ini Anda merasa kesulitan di lapangan, kita merasa kesulitan di lapangan, coba kita review ke kita bahwa apakah ilmu saya atau diri saya sudah bertumbuh. Ya Ci ya? Betul. Ini sedikit nambah saja ya buat teman-teman yang mungkin masih baru juga di tempat ini. Bahwa di HDI kita punya support system namanya Billionaires. Nah, Billionaires ini memberikan kepada Anda arahan ya, pendidikan supaya Anda bisa cepat berhasil di HDI. Nah, salah satunya tadi sudah dibilang sama Bapak Faisal ya, tapi juga ada ini tambahan aja di channel YouTube itu ada namanya Bill YouTube. Nah, ini resourceful banget. Maksudnya banyak hal yang di sana. Contoh misalkan caranya jawab untuk harga mahal itu seperti apa, cara berbicaranya bagaimana. Anda tinggal mendengarkan. Nggak nangkep sekali diulang lagi karena itu YouTube ya. Tinggal diulang-ulang dan di situ ada banyak seri. Ada seri tentang bagaimana pendekatan untuk kaum milenial, bagaimana anak muda, bagaimana untuk medis, ya, bagaimana produk kita ini membantu untuk nggak cuma di pandemi aja, tapi setelah pandemi.
Nah, kita tinggal meluangkan waktu beberapa menit saja mendengarkannya, lalu nanti dicoba untuk melakukannya. Ya, teman-teman jangan lupa, apa yang Anda ketahui, itu langsung cepat praktekkan. Itu pengalaman saya ya. Nanti Ciwina sama Faisal mungkin bisa menambahin. Jadi, supaya nggak lupa ya. Kalau ilmu itu nggak pernah dipakai, gitu ya. Gampang lupa. Ya, betul Andi, itu setuju banget. Jadi mau titip pesan aja sama Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih di sini. Saat kita belajar itu wajib. Pak Faisal tadi sudah mengingatkan bahwa kita harus memperlengkapi ya ilmu kita gitu ya, memperlengkapi diri kita. Dan saran saya seperti yang Andi juga bilang, ikuti semua tutorial yang ada di Bisnis HD sesuai dengan arahan upline atau orang yang mengundang kita atau mentor kita. Tetapi juga satu hal yang saya mau titipkan pesan, ini loh Andi sama Faisal, saya melihat banyak juga yang terjebak di zona akademisi. Sehingga mereka cenderung suka belajar, disuruh training, disuruh ikut apapun pertemuannya tetap hadir. Oh, itu udah one step ahead ya, udah bagus. Tapi jangan sampai terjebak di zona belajar. Karena kalau nggak berani diaplikasikan, itu bisa terjadi tidak ada hasil. Nah, pada saat tidak ada hasil, maka keyakinan itu berbanding lurus dengan hasil. Semakin Anda nggak punya hasil, saat kita nggak punya hasil, hasilnya kecil mungkin ya, mungkin hitungannya do re mi, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya, do re mi, maka keyakinan kita pun nggak akan bertumbuh besar. Makanya butuh yang namanya dilakukan. Yang tadi Pak Andi udah ingetin ya, belajar kerjain. Salah nggak apa-apa kok, nggak ada resiko bangkrut gitu ya. Kerjain. Akhirnya apa? Kita jadi ahli. Karena kunci di bisnis ini buat saya setelah saya belajar dari awal dulu sampai hari ini, Andi sama Faisal, bahwa kemampuan untuk namanya transfer knowledge, transfer mindset, itu tuh penting banget. Yes. Knowledge itu kan sehubungan produk, ya, sehubungan gimana caranya kita mengedukasi orang yang kita ajak bergabung, itu kan knowledge. Tapi mindset itu adalah alasan kenapa kita harus memulai. Gitu. Ini juga penting. Jadi jangan melulu cuma ngomong produk misalnya, karena kalau kita ngomong produk lagi, Anda jadi jualan produk gitu ya. Dan ini terjebaknya di zona apa? Kok downline saya banyak tapi nggak ada yang mau aktif. Wah, itu repot lagi tuh ya. Nanti case-nya mesti ada sesi sendiri gitu ya. Jadi kemampuan ini yang saya dulu lalui. Jadi saya mau cerita gitu sih Faisal. Jadi saya juga dulu terjebak di zona kayak gitu, belajar terus kalau belajar terus kapan melakukannya? Kapan prakteknya gitu ya? Iya. Ciwina, ini biar teman-teman dapat gambaran realnya, Ci ya. Sebelum nanti kita akan membahas beberapa pertanyaan sudah masuk dan bahkan ada sesuatu yang spesial untuk 3 pertanyaan terbaik. Bro Andi nanti bisa bantu juga. Oh, mau dapat hadiah ya? Saya udah melihat hadiah. Asik gitu ya. Wah, ini banyak belajar, bertanya, dapat solusi, dapat hadiah. Ya ampun, kurang apa lagi gitu ya, Ci ya? Luar biasa gitu ya. Nggak boleh absen ya kalau yang namanya Faisal, Andi, dan Ibu Winang undang nggak boleh absen ya. Nggak boleh absen, betul karena sesuatu spesial. Ciwina, tadi Pak Chandra bilang bahwa Ciwina adalah salah satu rekan beliau yang sangat bisa dikatakan punya kesabaran dan kegigihan untuk menunggu atau dalam artian menguletin yang awalnya penolakan akhirnya dia bisa terbuka dan akhirnya aktif gitu ya, Ci ya. Nah, mungkin Ciwina punya pengalaman nggak gimana nih secara real di lapangan menemukan prospek yang menolak, yang jelas-jelas nggak mau begitu ya. Terus bagaimana Ci mengatasi teknisnya di lapangan sehingga akhirnya membuat dia ya udah deh, oke deh. Kira-kira ada pengalaman nggak, Ci? Dan apa nih bisa dibagikan, Ci? Iya, yang pasti saat kita mengalami penolakan, kan tujuan saya waktu itu kan closing ya. Yang penting dia closing, dia member, jadi member saya gitu. Atau minimal dia juga belanja produknya gitu kan. Waktu itu yang pasti posisinya itu saya ingat betul kalau saya baca buku, dan saya sangat sarankan teman-teman semua Bapak Ibu di sini baca buku yang namanya 25 Ways Winning with People. Ya, itu bagus banget. Di situ kita jadi belajar kenapa sih kita harus jadi pribadi yang menyenangkan gitu ya di situ. Nah, yang pasti hindari perdebatan sih, Faisal. Jadi Pak Faisal waktu itu saya ingat banget, kalau semakin kita argumentasi,
maka orang semakin defense, orang semakin menolak, orang semakin merasa tidak mau, gitu ya. Semakin saya ngotot, orang semakin tidak mau. Makanya yang saya lakukan adalah menyetujui dulu dan saya tetap tenang menjelaskannya. Saat saya tetap tenang menjelaskan dengan nada dan intonasi sebagai seorang sahabat, gitu ya, bukan sebagai seorang penjual, saya menyamakan posisi saya di posisi orang yang sedang saya ajak bicara. Kalau dia lagi sakit, ya minimal kita memberikan empati, gitu ya. Saat dia mungkin saat mengalami financial problem, ya kita memberikan empati. Sambil terus melakukan yang namanya open mind, gitu. Kenapa sih harus minum produknya? Kenapa sih nggak mulai aja jalanin bisnisnya misalnya? Jadi hal-hal seperti ini saya tahan diri untuk lebih banyak mendengar sih, Faisal. Jadi saya dengerin dulu ya apa yang dia sampaikan, dia ngeluh. Saya pernah ada satu waktu ketika saya datang ke satu rumah, orang ini memang secara finansial kita tahu kaya banget, rumahnya juga udah kayak istana gitu ya di Kelapa Gading, daerah Kelapa Gading. Saya waktu datang itu jelas-jelas sebelum saya ngomong itu udah ditolak. Aduh, kamu mau nawarin saya produk ya? Saya mah udah banyak suplemen kayak gini gitu ya. Terus saya ditarik sama dia ke satu lemari. Lemari itu isinya produk semua suplemen. Iya, ini yang dari Jerman, ini yang dari Australia gitu ya. Saya dengerin aja dulu. Terus mungkin dia udah memperlihatkan show off tentang vitaminnya. Mungkin karena memang dia suka ya, dia mungkin tipe personality sanguin ya. Jadi dia suka memperlihatkan apa yang dia punya. Dia kasih lihat sepatunya, koleksinya, terus dia cerita tentang keluarganya. Kita dengerin dulu aja gitu, jangan dipotong ya pembicaraan, kita dengerin, bener-bener pendengar yang baik gitu ya. Sampai pada satu titik dia nggak enak sendiri. Tapi yang kamu tawarin itu produk apa sih? Akhirnya begitu, Sal. Jadi akhirnya dia yang justru nawarin, emang kamu yang lagi kamu mau tawarin ke saya itu produk apa sih? Ya terus saya jelasin gitu ya. Jadi artinya ada satu hal di mana kita nggak harus selalu argumentasi, tapi ada waktunya kita juga mendengarkan. Mungkin seperti itu sih, Sal, tipsnya. Wah, teman-teman, kalau tadi Anda mendengar dan juga paparan dari Ciwina, itu ada banyak banget poin-poin yang bisa kita notice, teman-teman. Yang pertama tadi, kalau saya mencatat ya rekan-rekan, ketika terjadi komplain atau penolakan, atau mungkin keberatan dari prospek atau konsumen kita, yang pertama tadi Ciwina bilang adalah jangan hindari perdebatan. Seringkali kan untuk enterprise baru, ketika di awal-awal ada yang nolak gitu ya, atau ada yang, wah produk lo multi level ya, itu kan bisnis tipu sana tipu sini gitu ya, itu kan bisnis yang jual-jual mimpi, nggak jelas. Kadang-kadang kita yang merasa cinta dengan HDI, wah tersulut emosi, Ci. Ya, emosi gitu, jiwa ya, emosi jiwa. Siapa yang bilang gitu ya, enak aja lo bilang-bilang gitu. Wah, kita semangat 45 mau ngebantai itu ya. Wah. Benar. Ternyata jangan, teman-teman, kita hindari perdebatan gitu. Ini produknya mahal, enggak kok murah, mahal, enggak. Ngapain patah-patahan gigi istilahnya gitu ya. Jadi kita hindari semaksimal mungkin perdebatan, tadi pesan dari Cik Wina gitu ya. Terus juga kita menyamakan posisi ya Cik Wina tadi ya. Cik Wina tadi bilangnya, kita berempati. Waduh, saya nggak suka multi level. Saya pernah juga pengalaman Cik ngomong gitu. Sama Bu, tadi Cik Wina bilang, saya juga anggota GAM awalnya. Saya nggak suka multi level, gerakan anti multi level awalnya. Iya. Tetapi, wah setelah kita samakan baru kita ngomong tetapinya. Iya. Wah, tetapi setelah saya mendengarkan penjelasannya, saya tahu lebih ke dalam ternyata multi level tidak seperti yang saya bayangkan. Wah, ini kunci teman-teman, hal-hal non teknis di mana kita menyamakan persepsi, hindari perdebatan, mengiyakan dulu apa yang dia itu, baru nanti sanggahannya di belakang gitu ya. Seringkali terjadi penolakan, kita langsung ngebantah di awal. Terpancing untuk menjelaskan dan seolah-olah membenarkan pola pikir dia seakan-akan gitu ya. Kita lebih pinter dari orang yang kita lebih pinter ya. Jadi mungkin itu memposisikan apalagi kena personality yang koleris ya. Jadi kan merasa nggak mau istilahnya nggak mau kalah gitu. Wah, makin emosi biasanya orangnya gitu ya. Jadi ya samakan posisi. Terus yang penting sih memang menguasai product knowledge-nya, menguasai marketing plan-nya, menguasai skema bisnisnya. Skema bisnisnya tuh kayak apa. Jadi waktu dia bicara tentang MLM dia nggak suka, ya kita nggak usah bilang, enggak kok MLM tuh bagus, gini-gini. Justru akan membuat dia jadi emosi. Minimal kalau yang saya lakukan itu adalah, saya tanya dulu nggak sukanya di mana. Gitu. Boleh nggak cerita? Kenapa nggak suka gitu ya? Gitu. Nah justru kan biasanya saya gunakan kata justru. Justru tuh saya dulu kayak gitu.
saya benar banget, saya dulu ngalamin seperti itu. Cuma karena kondisinya seperti ini, maka saya melakukan ini. Tapi kondisinya saya mengilustrasikan saya. Jadi bukan Anda atau kamu, tapi saya. Dulu sih saya begini mikirnya. Misalnya kalau ada orang bilang, MLM, itu kan yang selalu tuh kalau cerita tuh ntar naik kapal pesiar lah, yang katanya jalan-jalan lah, yang katanya punya income bisa beli mobil dan sebagainya. Jual-jual mimpi lah gitu ya, Ci ya. Ngiming-ngimingin gitu ya. Gitu ya. Saya selalu menempatkan kalau hari ini saya selalu bilang gini, oh ya, justru loh, dulu saya tuh nggak suka sama MLM sama persis seperti yang Ibu rasakan. Saya justru dulu nggak suka dengan MLM karena banyak sepertinya menjual janji. Tapi setelah saya pelajari, Bu, ternyata di HDI marketing plan-nya itu masuk akal banget. Waktu itu saya baru kita jelaskan ya, Cina ya. Saya begini. Jadi kita cerita dari versi saya. Tapi masalah dia nanti mau percaya, dia mau ikuti atau dia sanggah, itu kan saya. Kan jadi istilahnya kita nggak menempatkan diri untuk Anda loh harus begini. Faisal tuh harus begini. Faisal tuh ya tidak orang kan menjustifikasi dia gitu ya. Ke apa ya? Intimidasi. Kayak dihakimin gitu ya. Betul. Tadi Bro Andi ini relate dengan satu slide yang kita mau tampilkan bahwa tadi Ciwina mendengarkan dia bercerita tentang koleksi suplemennya dia gitu ya, koleksi sepatunya, di mana di situ Ciwina benar-benar membangun relation dulu, membangun empati, simpati dari prospek. Nah, mungkin ada slide yang itu, Bro, bahwa 20% logika, 80% itu ada, Bro. Oh, ada. Ya, nah teman-teman seringkali di lapangan terjadi bahwa konsumen closing, prospek closing, atau mereka mau coba produknya atau bergabung. Kadang-kadang ternyata di lapangan itu 80%, ya ini ya, dibuka, Bro. 80% itu karena emosi, 20%-nya karena logik atau karena mereka butuh, teman-teman. Nah, tadi satu hal yang dicontohkan Ci Wina, beliau mau bersabar mendengarkan dia cerita tentang koleksi tasnya, sepatunya, gitu ya. Dia menceritakan bagaimana koleksi suplemen-suplemen dia dari berbagai negara di kulkasnya dia yang sangat banyak. Iya. Itu adalah hal yang dibangun Ci Wina untuk membuat dia simpati. Ada sebuah engagement, ada sebuah relation yang terbangun. Orang ini kayaknya mendengarkan saya, orang ini kayaknya care dengan saya gitu ya. Hubungan ini yang Ci Wina bangun waktu itu sehingga terjadi dia simpati. Ci Wina bawa apa sih? Ceritain apa sih? Ngenalin apa? Wah, itu closing sudah gitu ya. Tadi kamu bawa produk apa ya? Itu yang kamu jual tuh apa ya? Jadi dia yang nanya gitu ya. Jadi yang nanya gitu ya. Karena ya kembali kalau saya lihat karena Ci Wina sudah memenangkan hatinya, sudah menarik simpatinya sehingga emosi dia sudah dapat. Logiknya, produk saya masih banyak, beli ini nambah lagi, itu nggak jalan. Karena dia sudah dimenangkan hatinya, teman-teman. Ya, mau didengerin ya. Bro Andi bisa cerita nih, Bro. Ini ada rumus ini ya, Bro ya. Untuk bagaimana kita build relation ini penting. Kemampuan kita people skill untuk membangun relation ini adalah kunci agar objection, keberatan itu sangat mudah kita untuk bisa atasi di lapangan. Silakan, Bro Andi. Belum kelihatan ya, Bro? Sudah, Bro. Cuman ada item-itemnya sedikit. Iya, ada item-item. Itemnya banyak sekarang. Nah, hilang. Jadi tadi kita dapat pelajaran ya, bagaimana kita itu tidak berfokus untuk memenangkan perdebatan, tapi memberikan perhatian, pujian, dan penghargaan agar kita itu diterima, disenangi, dan didengarkan. Ya, pasti dari kita kepingin kita itu juga closing ya, nggak sekedar menyampaikan informasi, kita juga kepingin hasilnya. Tapi sudahkah saya memberikan perhatian pada prospek, pujian dan penghargaan, mungkin apa yang dia senangi, mungkin empati tadi ya, memberikan perhatian dalam bentuk empati, apa yang sedang dialami oleh prospek itu. Nah, pada waktu kita tidak memberikan hal-hal itu gitu ya, dan kita menuntut gitu ya, kita diterima, disenangi dan didengarkan, itu akan sangat sulit gitu ya. Nah, sehingga mari teman-teman kita belajar sama-sama ya, berdasarkan tadi kita sudah dengarkan cerita dari narasumber kita, Cik Wina, sama tadi Bro Faisal juga, untuk memberikan perhatian dan pujian dan penghargaan agar kita diterima, disenangi, dan didengarkan. Begitu ya? Yes. Jadi kuncinya adalah bagaimana membangun relation ya, Bro ya. Betul banget.
Waduh, ini tanpa terasa Bu, kita udah di penghujung acara. Iya, nggak kerasa nih, hampir 2 jam. Ya. Iya, waduh, ini pertanyaannya aja banyak banget ya Bro ya. Yang belum kita jawab, kita ambillah 3 pertanyaan ini. Ci Wina bisa menjawab dengan cepat, Ci. Yes. Yang pertama kita ambil aja, ini tadi saya udah baca-baca. Nah, ini Ci, bagaimana... Tadi saya baca ini agak menarik sih, ada yang istilah tercabik-cabik ini Ci. Waduh ya. Ini kalau bicara soal tercabik-cabik tadi ya Bro ya. Wulan ya. Iya. Oke. Coba kita lihat ya. Oke, sebentar. Nah, ini Wulan. Bu Wina, bagaimana cara kita membangun hati kita yang terkoyak-koyak? Waduh, ini bahasanya ini kayaknya orang-orangnya suka begitu sih. Karena penolakan dengan membandingkan produk lain. Apakah kita juga harus tahu produk kompetitor juga? Nah, gimana tuh Ci Wina? Ya, Ibu Wulan ya. Tadi thank you ya Bu Wulan udah nanya, semoga terpilih menjadi 3 terbaik ya. Ya, jadi bagaimana menata hati untuk kita saat kita dibandingkan dengan brand lain atau produk lain. Yang pasti sebaiknya sih kalau saya adalah menguasai dulu produk knowledge kita dengan betul-betul paham, yaitu kita sering mengikuti yang namanya training PSM atau produk special meeting, atau bahkan yang belakangan ini sering diadakan ya health talk, atau kantor kan juga kantor pusat banyak acara hari ini. Dengan kita mengikuti hal seperti itu, kita paham banget bahwa produk kita is the best. Ya, bahwa the best-nya itu bukan semata-mata karena kita penjualnya, tapi kita ngerti dasarnya, yaitu apa? Ada jurnal medisnya, ada alasannya, bagaimana cara bekerjanya produk kita. Nah, saat itu nggak usah terpancing untuk mengomentari produk lain. Kalau saya pribadi ketika dibandingkan dengan produk lain, saya kerap bilang, mohon maaf ya Bapak, Ibu, saya nggak bisa komentar soal produk itu karena saya belum mempelajarinya apa kandungan atau komposisi yang ada di dalam produk tersebut. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih nyaman konsumsi produk HDI karena secara jurnal medisnya lengkap, ada di dalam buku MIMS, dan bahan dasarnya produk perlebahan. Di mana produk perlebahan ini, saya yakin betul yang tulis resepnya itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tertulis di 5 kitab suci. Saya nggak pernah dengar di kitab suci manapun minumlah produk ini gitu ya, bahan yang dasarnya entah apa sih, minyak-minyakan, akar-akaran gitu ya, atau katanya di bawah laut terdalam sekian gitu ya. Jadi kita sambil bercanda tentunya dengan persuasif. Jadi ingat rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, jangan kita menyatakan itu dengan emosi, tapi dengan tenang, tapi juga memberikan edukasi. Karena yang penting sebenarnya prospek kita itu butuh edukasi tentang produk HDI. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi produk HDI kalau kita nggak menguasai produknya? Jadi saran saya ikuti product knowledge sesering mungkin, baca buku RK Rahasia Kekayaan Alam, kemudian Ibu ikuti semua tentang seminar-seminar yang berhubungan dengan penyakit, dan jangan lupa tadi Bro Andi sudah ingetin di YouTube, di VIP channel, di Telegram, itu udah banyak banget ulasan tentang berbagai macam penyakit atau testimoninya. Jadi hal ini mungkin akan memberi penguatan bahwa kita bilang, saya pribadi Bu, menyaksikan sendiri loh, banyak banget yang terbantu dengan produk ini. Contohnya ini Bu, nah kita buka tuh misalnya di Telegram atau di YouTube, ini diabetes sembuh loh Bu, dan terbantu sekali dengan penyakit ini gitu ya. Jadi kita sebagai edukator ya, sebagai problem solving, dan ingat konsultan bicara tentang apa yang harusnya orang tersebut konsumsi. Tapi dia tidak akan menjadi emosi kalau orang itu pun sekalipun nggak jadi beli gitu ya. Tapi kan kita konsultan, kita memberitahu apa yang harusnya dia konsumsi dan dia asup. Kita memberitahu yang terbaik, tetapi keputusannya tetap di orang itu gitu ya. Jadi kayak gitu sih kalau saya, Bang Faisal. Terserah, mungkin bisa ditambahkan Bang Faisal sama Bro Andi. Silakan. Cukup, Ci Wina, cukup sangat jelas, dan saya yakin semoga Wulan terjawab ya. Mungkin tambahan sedikit bahwa kita harus profesional untuk ketika ada konsumen kita menceritakan produk lain, jangan pernah kita terpancing untuk menjelekkan produk kompetitor. Yes, itu ini banget. Ini adalah sesuatu yang fatal.
Seringkali kita karena mungkin cintanya sama HDI atau kepengen dia yakin sama HDI sehingga kita menjelek-jelekkan perusahaan lain atau produk lain. Teman-teman, ini fatal. Ya, jangan dilakukan. Apalagi nggak ada dasarnya ya, apalagi nggak ada dasarnya. Betul. Jadi itu kita level kita atau kelas kita bisa digambar oleh orang lain bahwa kita sekedar sales yang kepengen produknya kejual, nggak profesional. Nah, Ciwina, ini ada pertanyaan lagi, Ci. Mudah-mudahan mewakili teman-teman yang lain karena saya agak bingung ini memilih yang mana. Dari Natali Theodora. Natali Theodora ini bertanya, Ciwina, ini kan sering kali nih kita menawarkan produk atau ngajak orang ke bisnisnya, ditolak nih di pertama. Terus seminggu setelah itu atau kapan nih yang paling tepat kita bisa ngajak dia lagi nih, Ci? Waktu jedanya kapan ini? Atau nunggu kapan timing yang tepat? Itu gimana nih, Ci? Kira-kira pengalaman Ciwina? Ya, sama halnya kalau saya ingat betul waktu anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil itu kalau sulit belajar, ya maunya main terus ya. Itu kan saya ngomong berulang-ulang, ayo belajar gitu, sesering mungkin kan. Nah, cuma kalau konteksnya di HDI sebenarnya fasenya sama. Di mana orang tersebut sebenarnya belum merasa butuh dengan bisnis HDI. Saat orang belum merasa butuh dengan bisnis HDI, ya bukan kita pembiaran. Gitu ya. Oh ya sudah, dia nggak suka sama bisnisnya, soalnya ya udah nggak apa-apa deh gitu. Ya nggak gitu juga. Tapi secepat mungkin build relation itu yang penting, yang tadi Bro Andi udah share slide-nya. Sejauh mana kita melakukan apa yang disebut dengan 3D dan 3P. Sejauh mana kita sudah diterima oleh orang tersebut. Sejauh mana kita bisa memberikan perhatian. Jadi berapa lama jedanya bukan seperti minum obat, tapi sesering mungkin lah. Sesering mungkin, ya nggak selalu harus ngomongin HD kan. Kan bisa aja saya ketemu, halo Ibu Natalia, gimana anaknya sehat? Hati-hati loh ya, sekarang ini banyak ini. Kemarin tuh saya ngelihat ada mainan, ini saya bawain mainan misalnya gitu. Itu contoh perhatian kan. Atau mungkin bisa juga kita memberi perhatian dengan cukup tanya tentang kondisinya, kabarnya. Itu kan juga bentuk perhatian. Tapi nggak selalu kita harus ngomongin tentang Anda harus jalanin bisnis HD loh. Bu Natalia harus cepet loh jalanin bisnis HD. Mungkin kalau belum klik banget, belum deket banget hubungannya, hal itu bisa jadi menyebalkan. Tapi kalau udah deket banget hubungannya, benar-benar udah temen, atau bahasa Jermannya tuh udah hopeng banget gitu ya, udah soulmate gitu ya, maka kita harus lebih galak dikit, tanda kutip. Ya, tanda kutip itu galak tuh bukan nada atau intonasinya galak, tapi artinya sesering mungkin kita harus mengingatkan kebutuhan orang itu sebenarnya di titik mana. Kalau memang di titik finansialnya, kebutuhannya, misalnya anaknya masih kecil gitu ya, biaya hidup masih besar, misalnya biaya pendidikan masih dibutuhkan, ya kita ingatkan di titik tersebut, di needs-nya. Hati-hati loh, anakmu masih kecil, misalnya gitu ya, kalau udah deket banget. Tapi kalau masih sehubungan kenalnya masih formal, ya kembali lagi harus build relation dulu sih. Memenuhi. Jadi kuncinya build relation ya, Ciwina ya. Ya, yang di slide-nya Bro Andi tadi, 3D dan 3P. Betul. Yes. Itu sih. Wow. Thank you, Ci. Terjawab ya. Jadi kuncinya bukan berapa minggu, berapa hari, tetapi prosesnya tidak stop. Ketika ditolak, tetap kita mungkin care dia ulang tahun. Saat ini kan gampang banget ya. Kita memberikan perhatian, sehingga tetap terbangun hubungan bahwa kita tidak hanya kepengen dia closing atau go join HD. Tapi benar-benar kita memutar dulu untuk benar-benar ya nggak ngomong HD, ngebahas yang benar-benar general ya, sehingga terbangunlah relationnya ya. Ya, sambil meninggalkan pesan ya, Bang Faisal. Jadi bukan cuma karena ngobrolnya yang lain, misalnya ngobrolin tentang drama Korea, terus jadi kebablasan nggak ada pesennya gitu ya. Iya, pesan sponsor tetap masuk ya, Ci ya. Pertanyaan terakhir, semoga iya, Ci, penilaian terakhir semoga mewakili yang lain-lain karena ini banyak sekali, tapi kayaknya relate mirip-mirip gitu ya. Seorang Wina Unus pernah down nggak? Dan gimana biar nggak down tuh, Ci? Nah, semoga teman-teman bisa terwakili ya. Silakan, Ci. Ini dari Alfa Mayfiliana. Oh iya. Kalau ditanya saya pernah down nggak? Pernah. Bohong kalau nggak down. Saya yakin namanya seorang yang hari ini eksekutif Crown, seorang Bapak Faisal, seorang Star Diamond Bapak Andi, atau seorang Bapak Chandra Gunawan sekalipun, pasti pernah down.
Cuma perbedaannya bagaimana kita merespons down itu. Mau sehari, mau semalam, mau 5 menit aja, mau 1 tahun, mau 1 bulan, itu kan tergantung kita yang mutusin. Nah, cuma pesan saya adalah saya pribadi, kalau saya down, saya cuma ingat apa goal saya. Di awal dulu saya memulai, down ya down banget, bukan down lagi karena tercabik-cabik saya bilang harga dirinya. Saya di kantor begitu masuk aja mobil satpam aja bungkuk udah bisa berapa 90 derajat kali ya, udah buka pintu dibukain gitu. Tapi kalau sampai ditolak sakitnya itu luar biasa. Down nggak down. Tapi saya kembali lagi ingat kan tujuan saya apa? Goal saya apa? Oh, saya kan pingin punya network, saya ingin membangun jaringan. Ini butuh proses, yaitu apa? Proses emosi. Kalau kita nggak nikmati prosesnya, kita nggak bertumbuh di sana. Yang terjadi waktu downline kita ngomong, aduh Bu, saya lagi down. Saya nggak pernah down misalnya gitu ya. Kan jadi nggak bisa menjawab kebutuhan rekan kerja kita gitu. Jadi apa yang kita lewati down itu adalah proses yang memang menjadi fase proses semua leader-leader atau orang yang berhasil di bisnis HD. Tapi respons kita mau bertahan tetap down, lalu kita mengambil kesimpulan di pikiran kita sendiri, artinya kita memutuskan PHK diri sendiri, ya udah deh saya berhenti, soalnya memang bukan passion saya di HDI, buktinya saya udah nawarin 10 orang ditolak. Kita yang mutusin. Ya kita yang mutusin diri kita sendiri bahwa kita nggak bisa. Padahal kan nggak berhenti di sana. Kenapa saya tetap menjalankan dan sampai pada hari ini? Karena saya selalu berpikir, oh ya pada saat saya down, yang saya ingat adalah goals, dream saya apa? Dreams-nya ya Ci ya. Kuncinya adalah pegang erat-erat impiannya, agar ketika down cepat-cepat sehat lagi, afirmasi lagi ya Ci ya. Afirmasi lagi yang diingat itu. Dan pilihan bahwa mau down-nya seminggu, sebulan, sehari, atau 5 menit itu pilihan ya Ci ya. Pilihan. Dan yang pasti yang harus diingat itu bukan cuma dream sih, Zal, tapi sekuat apa dreams itu penting banget. Jadi saat kita memutuskan misalnya kita mau berhenti, karena di HD ini kan nggak ada kata gagal ya, Bang Faisal ya. Jadi kita tahu bahwa di HD itu nggak ada kata gagal, tapi kita memutuskan berhenti terlalu cepat. Nah, pada saat down itu ada hal lain yang dipikirkan adalah tanggung jawab moral sama orang yang udah kita ajak closing, yang udah kita gabungin, Sal. Jadi dulu iya dulu lama-lama ya Ci ya, downnya Ci ya. Dulu janjinya kan gini, Bang Faisal, saya dampingin Bang Faisal untuk sampai sukses waktu dulu di awal kan. Tapi waktu seiring berjalannya waktu, terus saya down, terus saya bilang gini, saya emang nggak bisa. Terus Bang Faisal kan pasti nanya saya, lah katanya dulu mau didampingin, kok ini malah dia yang berhenti gitu ya. Jadi tanggung jawab moral ya, lebih ke tanggung jawab moral. Jadi kita harus mencari ini apa obatnya diri kita sendiri untuk segera bangkit lagi ya Ci ya, ketika sedang mengalami masa down ya. Karena down itu normal, manusiawi, tetapi kita harus cepat ngobati diri kita sendiri untuk tarik nafas dan nge-fight lagi ya Ci ya. Karena semua tidak ada jalan bertabur emas, tidak ada sukses dalam satu hari. Semua mengalami proses yang sama, tinggal bagaimana respon kita terhadap proses tersebut. Betul. Wow, Bro Andi, luar biasa sharing kita pada pagi ini. Rasanya nggak mau selesai-selesai gitu ya. Iya. Aduh, bener-bener ya. Asik. Bro Andi, katanya ada sesuatu nih sebelum kita tutup, ada sesuatu nih yang mau dibagiin ke teman-teman sebagai penutup di kebersamaan kita hari ini, Bro Andi. Oke, kita lihat yang satu ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin dalam bahasa Inggris, tapi saya coba ceritakan aja. Jadi ini yang Anda lihat ini adalah sebuah gunung ya, gunung marmer gitu ya, yang ada di Italia. Nah, kalau Anda dengar marmer gitu ya, ini pastinya kebayang apa itu? Patung gitu ya, patung. Nah, kita bisa lihat ini ya, batu-batu ini nantinya akan dibentuk menjadi patung-patung yang indah seperti ini gitu ya. Tapi kita mau lihat nih, prosesnya apakah bagaimana sih gitu ya pembuatannya. Nah, yang pertama memang seorang pematung ya, itu dia akan menggambarkan lebih dulu ya, gambarnya apa yang akan dia buat gitu ya. Setelah itu dia akan memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, Anda bisa lihat ya, dengan menggunakan alat dia potong, dia bentuk gitu ya, menggunakan alat-alat yang ada dari batu-batu yang
bentuknya nggak sama sekali nggak menarik gitu ya. Nah, tapi di tangan seorang pemahat ini akan menjadi suatu karya yang luar biasa. Nah, diukur, lalu dimulai digambar, kita lihat ya, untuk menjadi sebuah patung yang luar biasa. Nah, tapi ini butuh yang namanya yang pertama kali. Nah, kita lihat ya, digambar dulu gitu ya. Kalau tadi kita dengar Ciwina bilang tentang impian, apa yang mau Anda wujudkan di bisnis ini gitu ya. Digambar dulu. Digambar dengan baik gitu ya. Setelah itu baru prosesnya dimulai. Nah, alat-alatnya mulai keluar, dibentuk. Ya. Apa yang bagian-bagian ini tidak diperlukan dibuang. Sehingga menjadi karya yang luar biasa. Ya, proses ini mungkin nggak enak gitu ya. Kalau misalkan batu ini bisa bisa komplain gitu ya, mungkin dia komplain, "Duh, sakit semua gitu ya. Aku nggak enak diginikan gitu ya." Bukan hal yang nyaman, tapi kalau sudah jadi, maka akan menjadi suatu karya yang luar biasa dan ini akan menjadi suatu yang mahal harganya dan seperti yang dibicarakan oleh narasumber kita. Dan ini akan menjadi suatu karya yang sangat indah dan pasti harganya juga akan luar biasa. Bernilai sekali. Betul ya, teman-teman? Yes, ya Bro Andi, thank you banget videonya mengingatkan kita kembali bahwa teman-teman sebagai penutup antara orang-orang yang berhasil dan orang yang gagal, jalan yang dilalui sama, proses yang dilalui sama. Tetapi ketika orang-orang yang gagal mengalami proses mungkin ditolak, mengalami kendala di lapangan, mereka memilih menyerah. Mereka tidak mau seperti patung tadi digesek teman-teman dan mereka memutuskan untuk berhenti. Tetapi respon orang-orang yang berhasil, mereka setia dalam prosesnya. Mereka terus menjalani prosesnya walaupun tidak enak. Ditolak orang, siapa yang nggak enak, teman-teman. Tetapi beliau mau menjalani prosesnya sehingga hari ini kita bisa mengenal seorang Wina Unus. Kita bisa mengenal seorang Chandra Gunawan yang sekarang. Tetapi mereka pun dulu mengalami hal yang sama, harga yang sama untuk berhasil. Nah, rekan-rekan semua, sekian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi di-sharingkan oleh Bu Wina Unus bisa menjadi sebuah bekal untuk kita semua bahwa handling objection, mengatasi keberatan, asal kita tahu caranya dengan cara kita terus bertumbuh dan sering melakukan, maka kita akan menjadi ahli untuk bisa mengatasi semua keberatan, semua kendala, objection di lapangan, dan kita bisa mendapatkan rekan-rekan kerja yang aktif di jaringan kita masing-masing. Thank you, Ciwina. Thank you, Ciwina. Kebersamaan dan kesempatannya sharing pada pagi hari ini. Semuanya, thank you Bang Faisal, Bro Andi, dan semua peserta yang hadir di sini. Thank you untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah, mungkin kurang berkenan, tapi percayalah yang baik itu yang harus kita bagikan. Semua karena kesalahan saya, kalau sampai ada yang tersinggung ya, mungkin mohon maaf. Nggak ada, Ci, senang semua gitu ya. Ini rasanya nih happy sudah 2 jam ini nggak mau berhenti-berhenti nih gitu ya, mau banyak yang nanya masih ada gitu ya. Makasih ya Faisal, Andi. Thank you Ciwina, kita akan ketemu di acara-acara yang lainnya dengan narasumber yang juga sangat luar biasa, dengan materi yang tentunya sangat luar biasa teman-teman, dalam acara New Hope for Healthy and Wealthy Life. Sampai ketemu, sukses selalu untuk Anda, Go Diamond, Go Royal Crown semuanya. Go Royal Crown. Selamat pagi. Sadarkah Anda bahwa banyak orang yang hidupnya terbalik? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan ratusan juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda juga bisa membawa mobil Anda untuk servis rutin agar mobil Anda aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tapi untuk tubuh, tidak satupun yang peduli. Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Kesehatan itu mahal. Bila sakit, berapapun akan dibayar.
Anda memiliki pilihan, memelihara dan mencegah, atau sakit dan membayar pengobatan. Kesehatan Anda bukanlah warisan. Kesehatan adalah harta yang berharga. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Karena tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan Anda di rumah sakit. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kesehatan Anda adalah investasi, bukan biaya.